usia 27 tahun. Saya menikahi seorang ibu yang bekerja di kantin perusahaan kami. Dan sebulan setelah pernikahan, Presiden Direktur memanggil saya dan bertanya, "Anak muda, apa kamu benar-benar tahu siapa istrimu? Selamat datang di kanal pilihan hidupmu, kanal yang akan memberikan gema mendalam bagi kehidupan Anda." Saya ingat dengan jelas sore itu. Langit Jakarta berwarna kelabu, dan awan gelap menggantung berat, seolah siap menumpahkan hujan badai kapan saja. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 4 sore. Udara di kantor begitu sunyi, hingga suara ketikan keyboard dan dengungan AC terdengar sangat jelas. Nama saya Bima Prakoso. Di perusahaan raksasa ini, saya hanyalah seorang pegawai biasa, atau lebih tepatnya, pegawai yang nyaris tak terlihat. Usia 27 tahun, gaji pas-pasan, menjalani hidup yang monoton seperti robot, berangkat pagi, pulang petang. Hidup saya datar seperti danau tanpa riak. Hingga dering telepon itu memecah keheningan. Melihat nomor penelepon di layar, saya terkejut. Itu nomor internal dari Sekretariat Presiden Direktur. Jantung saya serasa copot. Apa urusannya seorang sekretaris presdir menelepon staf rendahan seperti saya? Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara yang bergetar, lalu mengangkat gagang telepon. Dari seberang, terdengar suara sekretaris yang dingin dan mekanis. Pesan singkatnya adalah Pak Tirtayasa ingin bertemu saya di ruang kerja pribadinya, sekarang juga. Tanpa penjelasan, tanpa alasan, hanya perintah dan urgensi. Saya meletakkan gagang telepon, diliputi kebingungan mendalam, berbagai skenario buruk melintas di kepala. Apa saya membuat kesalahan di laporan bulan lalu? Atau perusahaan sedang melakukan restrukturisasi dan nama saya masuk dalam daftar PHK? Saya bangkit dari kursi, merapikan kemeja yang sedikit kusut di bagian kerah, menyisir rambut dengan tangan, lalu melangkah keluar. Tatapan penasaran rekan-rekan kerja tertuju pada saya, ada yang menatap iba, ada pula yang acuh tak acuh. Saat masuk ke dalam lift dan melihat angka-angka lantai yang semakin tinggi, saya merasa seperti dibawa ke tiang gantungan. Tangan saya dingin dan telapak tangan saya basah oleh keringat. Ruang kerja Pak Tirtayasa luar biasa luas dan mewah. Lantainya dilapisi karpet merah marun tebal. Perabotan dari kayu jati berukir mengkilap, dan aroma terapi cendana yang samar menciptakan suasana berwibawa. Pak Tirtayasa duduk bersandar di kursi kulitnya, di balik meja kerja yang besar. Begitu saya masuk, matanya yang tajam di balik kacamata bacanya seolah menembus diri saya. Pak Tirtayasa adalah orang kepercayaan almarhum pendiri perusahaan ini. Mereka membangun perusahaan dari nol. Beliau terkenal tegas dan sangat lihai dalam menilai orang. Saya berusaha agar suara saya tidak pecah saat menunduk dan memberi salam. "Bapak memanggil saya?" Pak Tirtayasa tidak langsung menjawab. Beliau melepaskan kacamatanya, meletakkannya di meja, lalu menunjuk kursi di hadapannya dengan isyarat agar saya duduk. Gerakannya lambat dan tenang, namun memancarkan tekanan tak kasat mata yang membuat saya semakin gugup. Saya duduk dengan hati-hati di ujung kursi. Kedua tangan saya letakkan rapi di atas lutut, punggung saya tegak lurus seperti murid yang dipanggil guru untuk dimarahi. Pak Tirtayasa bangkit dan berjalan menuju lemari teh di sudut ruangan. Beliau sendiri yang menuangkan teh panas ke dalam cangkir, menyebarkan aroma melati yang wangi, sedikit menghangatkan udara dingin dari AC. Beliau meletakkan secangkir teh di depan saya, lalu menuang satu lagi untuk dirinya. Saya sangat terkejut dengan tindakannya. Seorang presiden direktur menuangkan teh untuk staf rendahan. "Minumlah. Ini teh melati premium dari Jawa. Biar perutmu sedikit hangat." Suaranya rendah dan hangat. Berbeda dari citranya yang berwibawa. Saya mengangkat cangkir teh. Kehangatan yang merambat melalui porselen tipis itu sedikit menenangkan tangan saya yang gemetar. Seteguk teh terasa sedikit pahit di ujung lidah, namun meninggalkan rasa manis di tenggorokan. "Bima, sudah berapa lama kamu kerja di sini?" tanya Pak Tirtayasa tiba-tiba. Saya buru-buru meletakkan cangkir dan menjawab, "Sudah 3 tahun 2 bulan, Pak." Pak Tirtayasa mengangguk. Tatapannya seolah memindai setiap ekspresi di wajah dan setiap gerak-gerik tubuh saya. Tatapan itu bukan pengawasan jahat, melainkan lebih seperti seorang ayah yang sedang menilai calon menantunya. Tegas namun penuh pertimbangan. 3 tahun. Bukan waktu yang singkat, juga tidak terlalu lama.
Saya sudah lihat semua catatan kepegawaianmu. Orangnya baik dan rajin, kemampuanmu memang belum terlalu menonjol, tapi kamu sangat jujur. Saya menghargai kejujuranmu itu. Pujian dari Pak Tirtayasa membuat saya sedikit lega. Setidaknya, sepertinya saya tidak akan dipecat karena tidak kompeten. Namun, intuisi saya mengatakan pertemuan ini bukan sekadar untuk memuji seorang karyawan. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Saya selalu berusaha melakukan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Pak Tirtayasa menghela napas panjang. Helaan napas itu seolah mengandung banyak beban pikiran. Beliau bangkit dan berjalan ke arah jendela kaca besar, memandang lalu lintas Jakarta yang padat, di mana mobil-mobil tampak seperti semut. Kamu bilang kamu baru menikah sebulan yang lalu, kan? Tanyanya tanpa menoleh. Benar, Pak. Saya dan istri saya menikah bulan lalu. Mendengar kata istri, perasaan hangat menjalari hati saya. Citra, istriku yang bijaksana dan lembut, yang telah membawa cahaya ke dalam hidupku yang membosankan. Namun, perasaan cemas segera menyusul. Mengapa Pak Tirtayasa tertarik pada kehidupan pribadi saya? Apakah karena saya menikahi wanita yang usianya jauh lebih tua dan bekerja di kantin perusahaan? Berita itu sampai ke telinganya dan dianggap mencoreng citra perusahaan. Pak Tirtayasa berbalik dan mendekat ke arah saya. Beliau menatap lurus ke mata saya, sebuah tatapan tajam yang seolah mampu membaca isi hati. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Beliau menumpukan kedua tangannya di meja dan mencondongkan tubuhnya ke arah saya. Suaranya menjadi lebih serius dan tegas dari sebelumnya. Bima, saya punya satu pertanyaan, dan saya mau kamu menjawabnya dengan jujur. Apakah kamu benar-benar tahu siapa istrimu? Pertanyaan Pak Tirtayasa bagai siraman air es di musim kemarau. Saya tertegun, tidak mengerti maksudnya. Siapa istriku? Dia adalah Citra Wulandari, wanita yang paling kucintai di dunia, istri bijaksana yang setiap malam menyiapkan makan malam hangat untukku. Mungkinkah dia punya identitas lain yang tidak ku ketahui? Sambil mencari kata-kata untuk mengungkapkan kebingungan, saya tergagap. Maaf, Pak. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Istri saya adalah Citra, dia bekerja di kantin perusahaan kita. Kami menikah karena cinta, dan saat mengurus surat nikah, saya juga sudah menyerahkan semua data pribadinya. Pak Tirtayasa menggelengkan kepala. Senyum tipis di bibirnya tampak misterius dan getir. Beliau kembali ke mejanya, mengambil sebuah map tebal, dan melemparkannya ke hadapan saya. Suara map yang membentur meja kayu, membuat saya terlonjak kaget. Buka dan lihat sendiri siapa sebenarnya wanita yang tidur di sampingmu setiap malam. Dengan tangan gemetar, saya mengambil map itu. Sampulnya berwarna biru tua, tanpa judul apapun. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu membuka halaman pertama. Yang pertama kali saya lihat adalah sebuah foto paspor hitam putih. Wanita muda di dalam foto itu cantik dengan kesan tajam, mengenakan setelan bisnis yang mewah. Tatapannya memancarkan kepercayaan diri dan wibawa. Meskipun gaya rambut dan pakaiannya sangat berbeda dari penampilan sederhananya sehari-hari, saya langsung mengenalinya sebagai istri saya, Citra. Namun, yang membuat napas saya tercekat adalah tulisan di bawah foto itu, Citra Wulandari, Wakil Presiden Direktur, Grup Mahardika. Grup Mahardika. Nama yang sangat familiar. Bukankah itu salah satu konglomerat multinasional terbesar di Indonesia? Yang membawahi properti, jaringan retail, dan pabrik produksi, aset mereka mencapai triliunan rupiah, dan menjadi impian bagi setiap pebisnis. Saya membuka halaman berikutnya. Kumpulan clipping artikel dari majalah ekonomi ternama, salinan surat pengangkatan, dan foto-foto Citra sedang melakukan pemotongan pita di proyek besar bersama pejabat tinggi. Semuanya membuktikan satu fakta yang tak terbantahkan. Istri saya, yang setiap hari menyajikan makanan di kantin dengan upah beberapa juta sebulan, pernah menjadi seorang raksasa yang disegani di dunia bisnis. Kepala saya pusing dan telinga saya berdengung. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Lelucon macam apa ini? Atau aku sedang bermimpi? Saya menatap Pak Tirtayasa, berharap dia akan mengatakan semua ini adalah kesalahan. Namun, tatapannya yang tegas dan serius merenggut harapan terakhir saya. Sekarang kamu sudah tahu, Bima, istrimu bukan pegawai kantin miskin.
Dia adalah putri tunggal almarhum Suryo Wijoyo, pendiri grup Mahardika, dan saat ini memiliki aset senilai hampir 5 triliun rupiah. 5 triliun rupiah. Angka itu bergema di kepala saya seperti lonceng kematian bagi hidupku yang tenang. Tangan saya lemas dan map itu terjatuh. Kertas-kertas di dalamnya berserakan di lantai. Di luar jendela, hujan badai akhirnya turun. Petir menyambar membelah langit, menggelegar dahsyat seperti badai yang berkecamuk di dalam hati saya. Ingatan membawa saya kembali ke setahun yang lalu, ke hari yang menentukan saat takdir mempertemukan saya dengan Citra. Saat itu, saya masih seorang bujangan biasa yang bertahan hidup dari hari ke hari dengan makanan murah dan mencemaskan tagihan. Saat jam makan siang, kantin perusahaan selalu seperti medan perang. Suara piring beradu, tawa dan obrolan orang-orang, dengungan kipas angin yang seolah berusaha mengusir panasnya Jakarta. Bau makanan, keringat, dan pembersih lantai murah bercampur menjadi aroma khas kantin. Sambil memegang nampan stainless steel, saya menahan perut yang keroncongan dan menunggu dengan sabar di antrean panjang. Menu hari itu adalah soto ayam, makanan favorit saya. Namun, melihat panci besar di depan, yang tersisa hanyalah beberapa potong daging ayam dan bihun yang lembek. Para petugas penyaji makanan, dengan wajah lelah dan masam, menyendokkan makanan secara mekanis. Mereka membenturkan sendok sayur ke nampan tanpa menatap wajah pelanggan. Ketika giliran saya tiba, ada wajah baru di belakang meja saji. Seorang wanita paruh baya, mungkin berusia 40-an, dengan perawakan ramping, ia mengenakan seragam dapur yang rapi dan penutup kepala. Itulah saat pertama kali saya bertemu Citra. Ia mengangkat kepala dan menatap saya. Matanya jernih dan bening, dengan kerutan halus di sudut matanya yang menandakan jejak waktu, namun anehnya memancarkan aura yang sangat ramah. Ia tersenyum, sebuah senyum lembut yang terasa seperti angin sejuk di tengah panasnya kantin. "Mas, soto ayam, kan?" tanyanya dengan suara lembut dan ramah. "Iya, Bu. Kuahnya sedikit saja." "Terima kasih," jawab saya secara refleks, tanpa banyak berharap. Namun, ia tidak terburu-buru seperti yang lain. Dengan sendok sayur, ia mengaduk dasar panci dengan hati-hati, mengangkat isian yang melimpah. Saya terkejut melihat mangkuk saya kini penuh dengan potongan ayam yang besar, soun, dan tauge segar. Ia meletakkan mangkuk itu dengan hati-hati di nampan saya. Saat itu, tangannya sedikit menyentuh tangan saya. Tangannya kasar dan kapalan, tetapi sangat hangat. "Makan yang banyak, ya, Mas, biar semangat kerjanya." "Masih muda kok kurus sekali," katanya dengan tatapan tulus penuh kepedulian. Itu bukan sekadar basa-basi. Untuk sesaat, saya tertegun. Sudah berapa lama tidak ada orang yang peduli apakah saya makan dengan baik? Orang tua saya tinggal jauh di kampung, dan saya berjuang sendirian di kota asing ini. Makan hanyalah sarana untuk mengisi perut. Menikmati makanan enak atau mendapat perhatian dari seseorang adalah hal yang tak pernah saya impikan. Perhatian sederhana dari wanita asing itu membuat hidung saya terasa pedih. "Iya, Bu. Terima kasih banyak," jawab saya dengan suara pelan. Sambil membawa nampan ke meja, hati saya masih terasa hangat. Saya duduk di sudut dan sambil makan, saya melirik ke arah meja saji. Ia masih di sana, dengan sabar melayani orang-orang. Meskipun antrean panjang dan beberapa keluhan dari rekan kerja yang cerewet, ia selalu tersenyum dan melayani dengan kesabaran yang luar biasa. Saya memperhatikan saat ia membersihkan meja saji setelah semua orang selesai makan. Ia tidak pernah mengerjakannya asal-asalan. Ia membersihkan setiap noda minyak dengan teliti, merapikan wadah bumbu dan tempat sendok dengan rapi. Sikap kerjanya menunjukkan ketelitian, keseriusan, dan sesuatu yang berbeda dari pekerja lain yang pernah saya temui. Itu seperti kebanggaan akan pekerjaannya. Sikap bahwa sekecil apapun pekerjaan itu, harus dilakukan dengan sempurna dan sepenuh hati. Soto ayam hari itu terasa luar biasa lezat. Pedasnya sambal, gurihnya ayam, dan kuah yang kaya rasa membangkitkan semua indera saya. Tapi mungkin, bumbu yang paling istimewa adalah senyuman dan tatapan hangat dari Bu Citra. Sore itu, saat jam pulang, hujan deras tiba-tiba turun. Orang-orang bergegas mengenakan jas hujan dan meninggalkan kantor. Saya menunggu hujan reda di lobi,
Saat itulah saya melihat Bu Citra sedang bersusah payah dengan sepeda tuanya di tempat parkir. Rantainya lepas. Tanpa memedulikan bajunya yang akan kotor, ia berjongkok dan berusaha memasang kembali rantai yang hitam dan berminyak itu dengan tangan kosong. Tanpa ragu, saya berlari menembus hujan. Bu Citra, biar saya bantu. Ia mengangkat kepala, mengenali pemuda yang ia temui siang tadi, dan tersenyum ramah bercampur rasa tidak enak. Aduh Mas, maaf merepotkan. Sepedanya sudah tua, sering sekali rewel. Hati-hati, nanti kemeja putihnya kena oli. Saya bilang tidak apa-apa, lalu berjongkok dan memperbaiki sepedanya. Tidak butuh waktu lama. Saya bangkit, mengambil tisu dari saku untuk membersihkan tangan, dan memberikan selembar padanya. Sudah beres, Bu? Ini, bersihkan tangannya. Terima kasih banyak, ya. Namanya siapa, Mas? Tanyanya sambil menatap saya dengan penuh rasa terima kasih. Bima Prakoso, Bu. Saya di divisi perencanaan, lantai 5. Ia mengangguk seolah berusaha mengingat nama itu. Saya Citra. Senang bertemu denganmu. Mas Bima. Hujannya deras. Cepat masuk lagi. Nanti kamu sakit. Melihat punggungnya yang menjauh, mengayuh sepeda tua dengan goyah di tengah hujan, saya diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa kasihan, penasaran, dan sedikit debaran. Bagaimana bisa orang sebaik dan sehangat dia harus hidup begitu keras di usianya? Di balik matanya yang tampak sedih itu, pasti ada cerita panjang yang tersembunyi. Soto ayam hari itu dan hujan deras di Jakarta telah menumbuhkan benih cinta yang tak pernah saya bayangkan. Benih cinta yang akan mengubah seluruh hidup saya. Setelah membantu memperbaiki sepeda Bu Citra, malam itu saya sengaja tinggal sedikit lebih lama di kantor, bukan karena banyak pekerjaan, tapi karena saya ingin menunggunya pulang. Awalnya kami hanya saling sapa, lama-kelamaan saya memberanikan diri untuk mengajaknya minum teh, bukan di kafe mewah atau gerai waralaba mahal yang digemari anak muda. Tempat kencan kami adalah sebuah warung kopi sederhana di sudut jalan dekat kantor, di bawah naungan pohon tua yang rindang. Kursi dan meja plastik yang usang, suara bising kendaraan, dan debu jalanan, semua itu menjadi latar belakang cerita kami. Saya memesan es kopi hitam, sementara dia memesan teh manis hangat. Sambil duduk di sana, memandangi orang-orang yang lalu lalang, kami mulai bercerita tentang hidup masing-masing. Saya bercerita tentang keluarga saya yang sederhana di desa, tentang sulitnya mencari nafkah, dan tentang impian saya untuk bisa bertahan di kota ini. Dia mendengarkan cerita saya dengan saksama, sesekali mengangguk tanda simpati, dan terkadang memberikan kata-kata penyemangat yang lembut namun mendalam. Dia tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Dia hanya berkata bahwa dia hidup sendiri dan tidak punya anak. Hidupnya berat, tapi tenang. Namun, yang paling mengejutkan saya bukanlah kebaikannya, melainkan kecerdasan yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Suatu kali, saya mengeluh bahwa harga daging sapi naik, yang membuat harga makanan di warteg ikut naik, sehingga gaji saya yang sudah kecil semakin terasa menipis. Saya hanya menyalahkan keserakahan para pedagang di pasar. Bu Citra tersenyum ringan, menyeruput tehnya, lalu berkata dengan tenang, belum tentu salah pedagangnya saja, Mas Bima, beberapa waktu lalu kan ada wabah penyakit mulut dan kuku, jadi pasokan daging berkurang drastis. Belum lagi biaya pakan ternak dipengaruhi harga kedelai impor, dan karena ada sengketa dagang, harga kedelai internasional sedang naik. Rantai pasokannya terganggu, biaya logistik juga naik, semua itu tercermin di harga jual. Pedagang eceran itu kan di ujung rantai, mereka juga yang menanggung bebannya. Saya menatapnya dengan mulut ternganga. Bukan karena istilah seperti rantai pasokan atau biaya logistik asing bagi saya sebagai staf perencanaan, tapi karena kata-kata itu keluar dari mulut seorang ibu-ibu kantin. Dia berbicara dengan lancar, logis, dan jelas tanpa berbelit-belit. Ini bukan keluhan ibu rumah tangga, melainkan cara berpikir seorang analis pasar. Bagaimana ibu bisa tahu tentang pasar sedalam itu? Tanya saya tergagap. Tidak bisa menyembunyikan kekaguman saya. Bu Citra tampak sedikit kaget. Ia menunduk, memainkan cangkir di tangannya. Oh, kalau kerja di dapur kan sering dengar radio. Kadang-kadang juga pinjam koran dari satpam. Biar tidak dibodohi pedagang waktu belanja,
jadi sok tahu sedikit, hehe. Dia mencoba mengelak, tapi dari matanya yang menghindari tatapan saya merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, saat itu rasa hormat dan cinta saya padanya sedang tumbuh, jadi saya mengabaikan semua kecurigaan. Saya hanya berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat istimewa. Bukan hanya berhati hangat, tapi juga menyembunyikan kecerdasan mendalam dan jiwa yang kaya di balik cangkang kesederhanaannya. Sore-sore seperti itu terus berlanjut. Kami membahas segala hal, dari sastra, musik, hingga filosofi hidup. Saya jadi tahu bahwa Bu Citra sangat menyukai lagu-lagu Ebiet G. Ade. Suatu kali, dari speaker usang di warung kopi, terdengar lagu Berita Kepada Kawan. Dia ikut bersenandung dengan suara lirih. Suaranya rendah dan sedih, seolah setiap bait lagu itu menumpahkan semua kisah hidupnya. Saat itu, melihatnya, saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tidak lagi memikirkan perbedaan usia 15 tahun di antara kami. Fakta bahwa dia seorang pegawai kantin dan saya seorang staf kantor juga tidak lagi penting. Di hadapan saya, hanyalah seorang wanita kesepian yang butuh perhatian, dan satu-satunya orang di kota besar ini yang mengerti dan berempati dengan jiwa saya. Mas Bima, saya boleh tanya jujur? Katanya tiba-tiba dengan suara serius. Kamu masih muda, berpendidikan, dan masa depanmu cerah. Kenapa kamu mau duduk-duduk dan ngobrol dengan janda tua seperti saya? Nanti kalau dilihat teman-temanmu, kamu bisa diejek. Apa kamu tidak takut? Saya menatap matanya lurus dan berkata dengan tegas, saya tidak peduli apa kata orang, Bu Citra. Saya hanya merasa nyaman dan menjadi diri sendiri saat bersama ibu. Ejekan itu urusan mereka, kebahagiaan itu urusan saya. Bagi saya, ibu bukan janda tua. Ibu adalah wanita paling hebat yang pernah saya temui. Bu Citra menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Dia buru-buru memalingkan wajah, menyeka air mata yang hampir jatuh. Saya tahu. Tembok pertahanan di hatinya perlahan runtuh. Dan saya juga tahu. Saya telah jatuh cinta pada wanita ini. Caranya menyibakkan rambut saat angin bertiup, nada bicaranya yang tenang saat menganalisis ekonomi, bahkan tangannya yang kapalan karena kerja keras. Saya mencintai semuanya. Cinta kami bersemi dengan sederhana, di sebuah warung kopi kumuh di tengah kota yang bising, ditemani secangkir teh manis. Musim hujan di Jakarta tahun itu terasa sangat panjang. Hujan deras yang tak terduga seringkali datang dan pergi, meninggalkan udara yang lembab dan sejuk. Hari itu, sepeda Bu Citra rusak lagi dan harus masuk bengkel, jadi setelah pulang kerja saya berinisiatif mengantarnya pulang. Rumah Bu Citra berada di sebuah gang sempit yang berliku di kawasan Tebet, tempat banyak pekerja berpenghasilan rendah tinggal. Kamar kosnya di atap hanyalah sebuah ruangan kecil berukuran sekitar 15 meter persegi. Tangga menuju atap sempit dan gelap, dengan bau jamur yang lembab menyengat hidung. Di depan pintu kamar, Bu Citra ragu-ragu sejenak sebelum menawari saya masuk untuk minum teh. Ruangannya kecil, tapi sangat rapi. Hanya ada sebuah kasur lipat di sudut, sebuah meja kecil yang berfungsi sebagai meja makan sekaligus meja teh, dan sebuah rak buku tua yang penuh dengan buku-buku yang sudah menguning. Saya melirik judul-judul buku di rak itu. Dasar-dasar ekonomi makro, manajemen sumber daya manusia, seni mempengaruhi orang lain, serta novel-novel sastra klasik terjemahan. Sekali lagi, kesenjangan antara lingkungan hidupnya dan koleksi bukunya membuat saya heran, tapi saya tidak berani bertanya. Duduk, Mas Bima. Saya buatkan teh lemon hangat, habis kehujanan gampang masuk angin, katanya sambil sibuk merebus air. Melihat punggungnya yang kurus, timbul rasa iba yang tak terbatas di hati saya, bersamaan dengan hasrat yang kuat untuk melindunginya. Saya tidak ingin lagi dia tinggal sendirian di kamar sempit ini, saya ingin bisa melihatnya setiap kali pulang kerja, makan masakannya, dan berbagi suka duka hidup bersamanya. Saya bangkit dan mendekatinya. Ketika ia berbalik membawa teh lemon, saya berdiri tepat di hadapannya, menghalangi jalannya. Bu Citra, panggil saya dengan suara bergetar. Ia terkejut dan hampir menjatuhkan cangkir. Kenapa, Mas Bima? Butuh sesuatu? Saya mengumpulkan semua keberanian yang telah saya kumpulkan selama beberapa bulan terakhir dan menarik napas dalam-dalam, saya menatap matanya yang membulat karena kaget. Bu Citra, ada yang ingin saya sampaikan.
Bu Citra sepertinya menangkap sesuatu dari tatapan saya. Ia mundur selangkah, meletakkan cangkir di meja, dan memegang ujung meja dengan erat seolah berusaha menenangkan diri. Katakan saja, Mas Bima, saya akan dengarkan. Mungkin apa yang akan saya katakan ini terdengar tiba-tiba, dan mungkin ibu akan menganggap saya kekanak-kanakan, tapi saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya bukan anak kecil lagi, saya tahu pasti apa yang saya rasakan. Saya melangkah lebih dekat dan memegang tangannya yang dingin dan gemetar. Saya mencintai ibu, Bu Citra. Sejak soto ayam di hari pertama kita bertemu, teh manis yang kita minum bersama, semua cerita yang ibu sampaikan, saya mencintai semuanya. Perbedaan usia, masa lalu, atau keadaan ibu sekarang, saya tidak peduli. Saya hanya ingin berada di sisi ibu dan menjagamu seumur hidupku. Maukah ibu menjadi kekasih saya? Waktu seakan berhenti di ruangan kecil itu. Hanya suara hujan yang mengetuk atap seng dan detak jantung saya yang berdebar kencang yang terdengar. Bu Citra menatap saya. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi sakit. Ia mencoba melepaskan tangannya, tapi saya memegangnya erat. Mas Bima, kamu sudah gila? Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Aku 15 tahun lebih tua darimu. Aku janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu masih muda, berpendidikan, dan masa depanmu cerah. Apa kata orang tuamu nanti? Apa kata orang-orang di luar sana? Dunia kita berbeda. Dunia apapun, saya tidak peduli, teriak saya tegas. Dunia saya adalah ibu. Usia hanya angka. Saya mencintai jiwa ibu, mencintai ibu sebagai pribadi. Saya tidak butuh wanita muda dan cantik tapi manja dan egois. Saya butuh orang seperti ibu, yang mengerti saya, yang peduli pada saya. Tolong jangan tolak saya. Beri kita kesempatan. Bu Citra menangis. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Ia tidak lagi melawan. Ia membiarkan tangannya berada dalam genggaman saya, bahunya berguncang karena isak tangis. Mas Bima, kamu bodoh sekali. Aku tidak pantas untukmu. Masa laluku terlalu rumit. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan menyesal. Saya tidak perlu tahu masa lalu. Saya hanya perlu tahu masa kini dan masa depan. Apapun masa lalumu, akan saya terima. Jika itu masa lalu yang menyedihkan, saya akan menghiburmu. Jika itu masa lalu yang bahagia, kita akan menjaganya bersama. Saya janji, saya tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. Saya memeluknya erat. Bu Citra menangis terseduh-seduh di pelukan saya. Tangisannya seolah melepaskan semua kesedihan dan kepedihan yang telah lama ia pendam. Ia membenamkan wajahnya di bahu saya. Air matanya membasahi kemeja saya. Di pelukan saya, ia tampak begitu kecil dan rapuh. Malam itu, hujan turun sangat deras, namun di dalam kamar kos kecil itu, api cinta yang hangat dan kuat mulai menyala. Bu Citra tidak langsung mengiyakan. Ia bilang butuh waktu untuk berpikir, tapi saya tahu hatinya sudah goyah, dan saya, Bima Prakoso yang berusia 27 tahun, siap menghadapi badai apapun di dunia ini untuk melindungi cinta saya. Meskipun saya tidak tahu bahwa badai yang menanti kami ribuan kali lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Setelah malam yang menentukan itu, hubungan saya dan Citra memasuki babak baru. Dia tidak lagi menghindari saya, tetapi sorot matanya masih menyiratkan kegelisahan. 3 bulan berikutnya adalah hari-hari paling bahagia dan normal dalam hidup saya. Kami memasak bersama, berjalan-jalan di taman pada akhir pekan, dan merajut masa depan yang masih samar bentuknya. Memasuki bulan keempat, saya memutuskan untuk melamar Citra. Mungkin ada yang bilang terlalu terburu-buru, tetapi bagi saya, waktu bukanlah ukuran kedalaman perasaan. Saya ingin bertanggung jawab penuh atas dirinya, dan saya ingin melihat wajahnya menjadi yang pertama kali kulihat saat membuka mata setiap pagi. Saya tidak punya uang untuk membeli cincin berlian atau menyiapkan acara mewah. Di hari ulang tahun Citra, saya menyiapkan kejutan kecil. Seikat mawar merah kesukaannya, dan sebuah cincin perak sederhana yang kubeli dari uang hasil kerja lembur. Malam itu, saya menjemput Citra pulang kerja dan membawanya ke kamar kosnya. Saya sudah meminta izin pada ibu kos untuk meminjam kunci dan mendekorasi kamarnya. Begitu masuk, Citra terkejut. Di lantai yang usang,
lilin-lilin membentuk hati dan menyala hangat. Aroma mawar dan lilin yang lembut bercampur, menciptakan suasana romantis. Citra berbalik menatap saya. Matanya membesar, dan ia menutup mulutnya dengan tangan, terharu. Bima, ini semua apa? Saya menghampirinya, berlutut dengan satu kaki, dan membuka kotak beludru kecil berisi cincin perak. Citra, aku bukan orang kaya atau orang hebat, tapi aku punya hati yang tulus dan kedua tangan ini. Dengan kedua tangan ini, aku akan bekerja seumur hidup untukmu, melindungimu, dan merawatmu. Maukah kau menikah denganku? Citra menangis. Kali ini bukan air mata kesedihan seperti sebelumnya, melainkan air mata kebahagiaan. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya terus menganggukkan kepala. Dengan tangan gemetar, saya menyematkan cincin itu di jarinya yang kurus. Cincin itu pas sekali, seolah dibuat khusus untuknya. Sudah, bangun. Jangan berlutut lagi, kata Citra, membantu saya berdiri, lalu memeluk saya erat. Ia berbisik di telinga saya dengan suara yang hangat dan penuh keyakinan. Dasar bodoh. Aku tidak butuh hal-hal hebat. Aku hanya butuh hatimu. Janji padaku, apapun yang terjadi nanti, sekeras apapun hidup kita, kau tidak akan pernah membohongiku. Hanya itu yang kuminta. Saya memeluknya lebih erat, menghirup aroma sampo yang lembut dari rambutnya. Aku bersumpah, jika aku membohongimu, aku tidak akan pernah bisa dimaafkan seumur hidup. Pernikahan kami diadakan sebulan kemudian. Sederhana dan hangat. Seperti kami berdua. Tidak ada restoran mewah, tidak ada tamu undangan yang ramai. Resepsi pernikahan kami diadakan di warung makan langganan dekat kantor, tempat yang menyajikan nasi rames kesukaan Citra. Tamu kami hanya sekitar 20 orang, terdiri dari beberapa teman dekat saya di kantor dan beberapa rekan kerja Citra di dapur. Saya mengenakan kemeja batik terbaik yang saya miliki, yang saya beli 3 tahun lalu untuk wawancara kerja. Citra mengenakan kebaya putih sederhana tanpa hiasan yang berlebihan, rambutnya disanggul rapi dengan setangkai anggrek putih. Meskipun tanpa riasan tebal, di mata saya, dia adalah pengantin tercantik di dunia. Resepsi dipenuhi tawa dan ucapan selamat yang tulus. Orang-orang bersulang dan menggoda kami sebagai pasangan yang tidak serasi tapi anehnya cocok. Bim, kamu benar-benar beruntung, dapat istri sebaik dan sebijaksana Mbak Citra. Awas kalau kamu sakiti dia, berhadapan sama kita. Canda Doni, sahabat karib saya, sambil menepuk bahu saya. Saya tersenyum lebar, tidak melepaskan genggaman tangan Citra. Tenang saja, kalau aku menyakiti istriku, aku akan kena karma. Citra tersenyum cerah dan bahagia. Ia berkeliling meja, memastikan semua orang mendapatkan makanan, dan menyapa satu persatu tamu. Melihat caranya memperlakukan teman-teman saya, rasa cinta dan hormat saya padanya semakin dalam. Dia bukan hanya istri saya, tetapi juga kakak, teman, dan pasangan hidup saya. Malam pertama kami sebagai pengantin di kamar kos kecil itu, kami berbaring berdampingan, mendengarkan suara malam kota yang tenang. Citra berbaring dengan kepala di lengan saya, jari-jarinya memainkan cincin di jarinya. Bima, sekarang kita benar-benar sudah jadi suami istri. Aku tahu kamu masih muda dan punya banyak impian. Aku ingin jadi sandaran yang kokoh agar kamu bisa fokus bekerja. Aku mungkin tidak bisa banyak membantumu dengan uang, tapi aku akan selalu menunggumu dengan masakan enak setiap hari. Saya mengecup keningnya dengan lembut. Kehadiranmu di sisiku sudah menjadi kekuatan terbesarku. Kalau kita berusaha bersama, pasti hidup kita akan lebih baik. Aku percaya itu. Dan saya benar-benar percaya. Saya percaya pada kekuatan cinta, pada kekuatan suami istri yang berjuang bersama dengan satu hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan sederhana dan sumpah setia itu akan segera menghadapi badai yang mengerikan. Sebuah kebenaran besar yang akan mengguncang semua yang saya yakini. Kembali ke ruang kerja Pak Tirtayasa. Di luar, guntur masih menggelegar, tetapi telinga saya seakan tuli, hanya mendengar detak jantung saya yang menyakitkan. Saya berdiri linglung di tengah ruangan. Kaki dan tangan saya lemas. Pandangan saya terpaku pada kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bayangan Citra dalam setelan mewah dengan senyum tajam, dan berwibawa terus menghantui pikiran saya. Bagaimana mungkin?
Wanita ramah yang setiap hari berkeringat di dapur, yang tangannya kapalan karena mengiris dan mencuci piring, bagaimana mungkin dia adalah seorang wakil presiden direktur konglomerat dengan aset triliunan? Kesenjangan itu terlalu besar dan tidak nyata. Otak saya menolak untuk menerima kenyataan. Pak Tirtayasa mendekat, memungut kertas-kertas yang berserakan, merapikannya, dan meletakkannya kembali di atas meja. Ia menatap saya dengan sorot mata yang campur aduk antara iba dan ketegasan. "Duduklah, Bima. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Inilah kebenaran yang disembunyikan istrimu, Citra Wulandari, selama 5 tahun terakhir." Saya terduduk lemas di kursi, seperti mayat hidup. Menatap Pak Tirtayasa, saya bertanya dengan suara parau, "Tolong jelaskan, Pak. Kenapa? Kenapa dia membohongi saya? Kenapa orang seperti dia harus bekerja di kantin? Apa saya sedang bermimpi?" Pak Tirtayasa menggeleng, menghela napas, lalu mulai bercerita dengan suara rendah dan sedih, seolah mengenang sebuah tragedi lama. "Ini bukan mimpi. 5 tahun yang lalu, Citra adalah kebanggaan seluruh grup Mahardika, cerdas, tegas, dan punya visi strategis yang cemerlang. Orang-orang menjulukinya Sri Kandi Baja. Di bawah kepemimpinannya, grup Mahardika tumbuh pesat dan mengakuisisi banyak pesaing. Semua orang yakin dia adalah pewaris yang paling layak untuk kerajaan bisnis ayahnya, almarhum Suryo Wijoyo." Saya menelan ludah. Tenggorokan saya kering kerontang. "Sri Kandi Baja? Istriku? Istriku yang setiap malam minta dicabutkan ubannya sambil bermanja-manja, yang menangis saat menonton sinetron? Lalu kenapa? Kenapa jadi begini?" Tanya saya dengan suara gemetar. Pak Tirtayasa menuangkan teh lagi ke cangkir saya dan mendorongnya pelan ke arah saya. "Ini cerita yang panjang dan menyakitkan. Tragedi ini dimulai dari pernikahan pertamanya, mantan suami Citra, Randy Hartono. Waktu itu adalah direktur keuangan grup. Dia manusia serakah dan licik. Dia memanfaatkan kepercayaan Citra dan ayahnya untuk menggelapkan dana perusahaan dan menyelewengkan dana proyek, menyebabkan kerugian ratusan miliar bagi grup." Saya mengepalkan tangan. Randy Hartono. Nama yang asing, tapi nama itu membangkitkan amarah yang tak tertahankan dalam diri saya. Ketika Citra mengetahui hal itu, dia dihadapkan pada pilihan yang kejam. Di satu sisi suaminya, di sisi lain keadilan dan nasib ribuan karyawannya, dan dia memilih keadilan. Citra sendiri yang mengumpulkan bukti dan melaporkan Randy ke Dewan Direksi dan polisi. Saya terperangah. Istriku, wanita yang tampak begitu rapuh itu, telah melakukan hal yang begitu berani sekaligus menyakitkan, memenjarakan suaminya sendiri, orang yang pernah ia cintai, dengan tangannya sendiri. Siapa yang bisa memahami penderitaan itu? Tapi tragedi tidak berhenti di situ. Suara Pak Tirtayasa semakin rendah. Ayah Citra, Suryo Wijoyo, adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga di atas segalanya. Beliau menganggap tindakan putrinya telah membuka aib keluarga dan mencoreng nama baik mereka. Beliau murka, memutuskan hubungan dengan putrinya, mencabut semua jabatan dan hak warisnya, lalu mengusirnya dari rumah tanpa bekal apapun. Mendengar itu, dada saya terasa sesak. Di balik senyum tenang Citra, tersimpan masa lalu yang begitu bergejolak, dan luka yang begitu dalam. Dikhianati suami, dibuang oleh ayah kandung, kehilangan seluruh karier dan keluarga dalam sekejap, pantas saja matanya selalu menyimpan kesedihan yang mendalam. Dia pergi. Memutus semua kontak dengan dunia bisnis, ingin mengubur masa lalunya dan hidup sebagai orang biasa, dan takdir membawanya menjadi pegawai kantin di perusahaan kita, lalu bertemu denganmu. Pak Tirtayasa menatap saya. Sorot matanya melembut, "Bima, kamu adalah orang yang beruntung. Fakta bahwa Citra memilihmu berarti dia mempercayaimu dan ingin mencari ketenangan di sisimu. Tapi ironisnya, pohon ingin tenang tapi angin tak mau berhenti." Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa. "Apa maksud Bapak? Kenapa Bapak menceritakan semua ini pada saya sekarang?" Pak Tirtayasa bangkit dan berjalan menuju brankas di sudut ruangan. Beliau memutar kombinasi dan mengeluarkan sebuah amplop putih yang disegel dengan lilin merah. Beliau meletakkan amplop itu di depan saya. Karena pendiri grup Mahardika, Suryo Wijoyo, meninggal dunia 3 hari yang lalu. Saya menunduk,
kabar duka beliau menjadi duka bagi seluruh perusahaan. Saya turut berduka cita. Tapi apa hubungannya dengan istri saya? Pak Tirtayasa menatap saya dengan pandangan penuh arti. Sangat berhubungan, karena istrimu, Citra, adalah satu-satunya anak beliau. Berita ini benar-benar seperti petir di siang bolong. Telinga saya berdengung, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Sebelum meninggal, beliau menyesal. Beliau menyadari kesalahannya di masa lalu. Jadi, beliau menulis surat wasiat baru. Ini adalah salinannya. Saya tidak berani menyentuh amplop itu, hanya menatapnya. Dalam surat wasiat itu, Suryo Wijoyo mewariskan seluruh 60% sahamnya di grup Mahardika kepada putri satu-satunya, Citra Wulandari. Nilainya saat ini sekitar 5 triliun rupiah, tapi, ada satu syarat. Syarat apa, Pak? Tanya saya, merasa jantung saya akan meledak. Pak Tirtayasa menatap dalam-dalam ke mata saya, lalu mengucapkan kata demi kata dengan penekanan. Syaratnya adalah, Citra harus segera kembali menduduki posisi presiden direktur untuk memimpin grup yang sedang krisis karena kekosongan kepemimpinan. Dan suaminya saat ini, yaitu kamu, Bima Prakoso, harus menjadi anggota Dewan Direksi dan penasihat khusus presiden direktur, untuk secara resmi memikul beban ini bersamanya. Jika Citra menolak, seluruh hartanya akan disumbangkan ke Badan Amal, dan grup Mahardika akan terancam hancur dicabik-cabik oleh para pesaing. Saya dilanda kebingungan ekstrem. Saya, seorang staf rendahan, menjadi anggota Dewan Direksi konglomerat, istri saya kembali menjadi presdir. Ini adalah cerita paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Tapi saya tidak bisa, teriak saya. Rasa takut menguasai pikiran saya. Saya hanya pegawai biasa. Apa yang saya tahu tentang manajemen grup? Apa yang saya tahu tentang dunia bisnis yang kejam itu? Bagaimana mungkin saya bisa memegang tanggung jawab sebesar itu? Pak Tirtayasa meletakkan tangannya di bahu saya, dan memegangnya dengan kuat. Kamu harus bisa. Bima, demi Citra. Dia membutuhkanmu. Sendirian, dia tidak akan bisa melawan serigala-serigala yang ingin memangsa grup itu. Dia sudah terlalu banyak menderita. Sekarang saatnya kamu menepati janjimu. Jadilah sandarannya. Apa kamu mencintai istrimu? Pertanyaan Pak Tirtayasa menusuk jantung saya. Ya. Saya mencintai Citra lebih dari nyawa saya sendiri. Saya bersumpah untuk menjaganya, melindunginya, tapi apakah terjun bersama ke mata badai seperti ini adalah sesuatu yang bisa saya tangani? Bawa berkas ini dan pulanglah. Bicaralah dengan istrimu. Waktu kalian tidak banyak. Besok pengacara akan menemui kalian. Sambil memegang map, saya keluar dari ruang presdir seperti orang yang berjalan dalam tidur. Hujan di luar sudah reda, tapi di dalam hati saya, badai baru saja dimulai. Duduk di atas motor butut saya tidak langsung menyalakan mesin. Saya butuh waktu sejenak untuk mengatur napas, meskipun saya tahu itu mustahil saat ini. Di bawah cahaya remang tempat parkir basement, saya membuka kembali map itu. Saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah lihat. Riwayat hidup Citra terpampang jelas. Citra Wulandari, lahir 1982. Pendidikan, Magister Administrasi Bisnis, MBA, dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, lulus dengan predikat cum laude. Saya menarik napas dingin. Harvard, universitas paling bergengsi di dunia yang hanya saya lihat di film atau berita tentang orang jenius. Istriku, yang sering tawar-menawar harga sayuran agar lebih murah, adalah seorang magister dari Harvard. Seketika, rasa rendah diri menghantam saya. Saya hanya lulusan universitas swasta biasa di daerah, bahasa Inggris saya terbata-bata, dan pengetahuan ekonomi saya hanya sebatas dasar. Dibandingkan dengannya, saya hanyalah sebutir pasir di gurun yang luas. Saya beralih ke halaman berikutnya, catatan prestasi pribadinya. Usia 30, Direktur Pemasaran, dalam setahun berhasil menaikkan omzet grup Mahardika sebesar 200%. Usia 32, Wakil Presiden Direktur Perencanaan Strategis, berhasil memimpin negosiasi akuisisi jaringan supermarket Sinarmart, memperluas divisi retail grup ke seluruh negeri. Tahun 2014. Terpilih sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah SWA.
Meskipun hanya tulisan kering, kata-kata itu melukiskan potret seorang tokoh besar. Saya membayangkan Citra di atas panggung kehormatan. Kilatan blitz kamera yang tak terhitung jumlahnya, gemuruh tepuk tangan, sementara dia berdiri dengan anggun dan percaya diri. Gambaran itu sangat kontras dengan wanita berpakaian sederhana yang menjahitkan baju saya yang sobek di bawah cahaya remang kamar kos kami. Kenapa? Kenapa dia mengubur semua kejayaan itu dan memilih hidup seperti ini? Apakah karena rasa sakit yang begitu besar membuatnya muak dengan segalanya, atau dia sedang lari dari sesuatu? Dan yang lebih penting, selama tinggal bersamaku yang tidak punya apa-apa, apakah dia pernah menyesal? Pernahkah dia membandingkan aku dengan pria-pria sukses dan kompeten yang pernah ia temui? Rasa rendah diri membuat saya sesak napas. Saya selalu bangga menjadi kepala keluarga, menjadi pria yang melindungi istrinya. Tapi ternyata, sayalah yang lebih kecil. Citra seperti elang yang sayapnya patah, dan untuk sementara tinggal di sangkar sempit saya. Dan sekarang, ketika sayapnya telah sembuh dan langit yang luas memanggilnya, akankah dia terbang pergi? Saya teringat saat-saat di mana saya dengan antusias bercerita tentang rencana-rencana sederhana saya. Tentang bagaimana saya akan bekerja lebih keras selama beberapa tahun lagi untuk bisa mengambil KPR rumah sederhana, atau menabung untuk membelikannya sebuah motor matic agar dia lebih mudah pergi ke pasar. Saat itu, dia hanya tersenyum dan menyemangati dengan tatapan lembut. Iya, sayang. Kalau kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Sekarang, memikirkannya kembali, saya merasa sangat konyol. Impian-impian saya itu mungkin tampak seperti permainan anak-anak baginya. 5 triliun rupiah. Dengan uang itu, dia bisa membeli ratusan apartemen mewah, ribuan mobil impor termahal. Tapi dia tetap sabar mendengarkan cerita saya, dan menghargai gaji kecil yang saya bawa pulang. Fakta itu membuat saya semakin mencintai dan menghormatinya, tetapi di saat yang sama, rasa takut dalam diri saya juga semakin besar. Saya takut tidak pantas berada di sisinya. Saya takut dunia yang lebih gemerlap dan kejam akan menelan kebahagiaan kami yang rapuh. Suara klakson mobil yang masuk ke tempat parkir menyadarkan saya. Saya buru-buru memasukkan map ke dalam tas, menyalakan mesin, dan melaju ke jalan raya. Jalanan setelah hujan licin dan berkilauan di bawah lampu jalan. Saya memacu motor seperti orang gila. Saya ingin segera sampai di rumah dan melihat Citra. Memastikan bahwa dia nyata, bernapas, dan masih istriku, Citraku, bukan wakil presiden direktur yang asing itu. Angin menerpa wajah saya dengan dingin, tapi tidak sedingin kekacauan di dalam hati saya. Bagaimana saya harus menghadapinya? Dari mana saya harus memulai pembicaraan? Dan setelah malam ini, akankah hidup kami bisa setenang dulu? Dalam perjalanan pulang, kenangan-kenangan kecil selama kami saling mencintai dan hidup bersama tiba-tiba muncul, dan kepingan-kepingan yang dulu saya anggap biasa, atau terlalu naif untuk saya sadari, kini membentuk sebuah gambaran utuh. Saya menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya begitu tidak peka? Mengapa saya tidak menyadari tanda-tanda yang begitu jelas di depan mata? Saya teringat acara gathering akhir tahun perusahaan tahun lalu. Saya mengajak Citra karena ingin mengenalkannya pada teman-teman. Hari itu, ia mengenakan gaun hitam sederhana namun dengan potongan yang sangat halus, yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Saat semua orang bersulang, saya memperhatikan caranya memegang gelas anggur. Tidak seperti saya atau rekan-rekan lain yang memegang badan gelas, ia memegang tangkai gelas dengan ringan. Jari-jarinya yang lentik dan panjang menopang gelas dengan anggun namun stabil. Ia memutar gelas itu sedikit, mencium aromanya, lalu menyesapnya sedikit. Gerakan itu begitu terampil dan berkelas, bahkan manajer HR yang terkenal paling modis pun menatapnya dengan heran. Waktu itu, saya hanya berpikir dia meniru dari film atau memang terampil. Sekarang saya tahu, itu adalah kebiasaan seseorang yang telah menghadiri ratusan pesta kelas atas dan mencicipi anggur termahal di dunia. Lain waktu, saat saya lembur di rumah mengerjakan laporan dalam bahasa Inggris untuk mitra asing. Saya pusing dengan satu paragraf yang rumit. Berulang kali saya cek kamus, kalimatnya tetap terasa kaku. Citra yang kebetulan lewat, melirik layar laptop saya, lalu menunjuk satu kalimat dan berkata dengan lembut, di bagian ini, sepertinya lebih alami kalau pakai present perfect tense, dan kata ini.
Kalau diganti dengan strategic partnership, akan terdengar lebih profesional. Setelah saya ubah sesuai sarannya, kalimat itu memang menjadi jauh lebih halus dan ringkas. Ketika saya bertanya bagaimana dia bisa tahu, dia hanya tersenyum dan berkata, "Dulu pernah ikut kursus bahasa Inggris malam, jadi ingat sedikit-sedikit." Ya Tuhan, ingat sedikit-sedikitnya adalah bahasa Inggris bisnis tingkat tinggi, sementara saya yang sarjana tidak ada apa-apanya. Dan setiap kali kami pergi ke supermarket, Citra tidak pernah bingung di antara ribuan produk. Dia hanya melirik rak, mengambil produk, lalu memeriksa komposisi, negara asal, dan tanggal kedaluarsa dengan cepat dan profesional. Dia tahu persis minyak zaitun mana yang baik untuk jantung, anggur mana yang cocok dengan steak, dan kain jenis apa yang sejuk dan tahan lama. Itu bukan sekadar pengalaman ibu rumah tangga yang pandai berhemat, melainkan wawasan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang produk konsumen. Wawasan seseorang yang mungkin pernah bernegosiasi sendiri untuk memasukkan produk-produk itu ke dalam sistem supermarket. Lalu ada auranya yang khas. Meskipun mengenakan daster murah dan sandal jepit, langkahnya selalu tegap, kepalanya selalu terangkat, dan tatapannya selalu tegas. Ketika menghadapi masalah di pasar atau di lingkungan sekitar, dia tidak pernah berdebat dengan suara keras seperti ibu-ibu lainnya. Dia berbicara dengan tenang, logis, dan tajam, membuat lawannya tidak bisa membantah dan terdiam. Itu adalah wibawa seorang pemimpin. Wibawa yang mendarah daging dalam dirinya, yang tidak bisa ia sembunyikan meskipun ia berusaha. Sambil mengendarai motor, saya mengumpat pada diri sendiri, dasar bodoh. Saya hidup di samping seekor singa betina yang sedang beristirahat, tapi saya mengira sedang melindungi sekuntum bunga yang rapuh. Saya terlalu sombong dengan peran saya sebagai kepala keluarga. Padahal, dialah yang selama ini diam-diam mengalah dan membiarkan saya menjaga harga diri saya yang kecil. Motor saya memasuki gang kecil yang familiar menuju kompleks apartemen sederhana kami, lampu jalan yang remang menyinari dinding tua yang berlumut. Saya menengadah ke jendela unit kami di lantai 3, tempat cahaya hangat terpancar. Citra pasti ada di sana, menungguku sambil menyiapkan makan malam, bau masakan yang lezat, suara piring yang berdenting. Pemandangan yang familiar itu tiba-tiba terasa asing dan jauh. Saya memarkir motor dan mematikan mesin. Saya berdiri lama di halaman apartemen tanpa bergerak. Saya mengusap wajah, mencoba mengusir kebingungan dan kekhawatiran, dan memaksakan seulas senyum. Aku harus kuat. Siapapun dia, Citra si pegawai kantin atau Citra sang wakil presdir, dia adalah istriku. Dan malam ini, aku akan menghadapi kebenaran bersamanya. Sekejam apapun kebenaran itu, saya menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati, lalu mulai menaiki tangga dengan langkah berat. Pintu kayu yang familiar ada di depan mata, dan saya tahu, begitu saya membuka pintu ini, hidup kami akan berubah selamanya. Saya membuka pintu dan masuk ke dalam. Aroma gurih dari semur daging dan sayur lodeh menyambut saya. Biasanya, aroma masakan rumahan ini memberiku ketenangan yang tak ternilai, tapi hari ini, rasanya membuat tenggorokan saya tercekat. Di dapur sempit, Citra membelakangi saya, sedang mengaduk panci di atas kompor kecil. Ia mengenakan daster motif bunga yang biasa ia pakai, rambutnya diikat rapi, dengan beberapa helai rambut jatuh di lehernya yang jenjang. Pemandangan itu begitu biasa, begitu mesra, sehingga sulit sekali untuk menghubungkannya dengan sosok wanita berwibawa di dalam map yang tergeletak berat di tasku. Mendengar suara pintu terbuka, Citra menoleh dan tersenyum cerah. "Sayang, sudah pulang? Ada apa di kantor? Kok pulangnya telat? Cepat cuci tangan, kita makan, sudah siap semua." Saya mencoba membalas senyumnya, tapi saya tahu senyum itu pasti terlihat sangat kaku. "Oh, tadi ada kerjaan tambahan dari manajer. Agak capek." Citra mematikan kompor, menghampiri saya, dan meletakkan tangannya di kening saya. Tangannya masih hangat dan kasar, tapi kali ini sentuhan itu membuat saya sedikit gemetar. "Coba lihat, panas tidak? Agak hangat. Mungkin karena kehujanan kemarin, cepat ganti baju, ya. Makan nasi panas, nanti keringatan juga baikan." Saya mengangguk dan masuk ke kamar tidur untuk meletakkan tas. Tas yang berisi rahasia sebesar langit runtuh itu saya sembunyikan jauh di dalam lemari. Seolah jika terlihat sedikit saja,
rahasia itu akan meledak dan menghancurkan rumah kecil kami. Makan malam berlangsung dalam suasana canggung. Setidaknya bagi saya, Citra masih seperti biasa. Dengan mesra mengambilkan lauk untuk saya dan bercerita tentang hal-hal sepele yang terjadi di kantin hari ini. Tentang ibu-ibu penjual sayur yang menaikkan harga, atau tentang petugas kebersihan baru yang ceroboh dan memecahkan setumpuk piring. Saya hanya menjawab seadanya, sementara di kepala saya berputar-putar pertanyaan tanpa jawaban. Saya ingin sekali langsung bertanya padanya. Mengeluarkan map itu dan berteriak, "Kenapa kau membohongiku?" Tapi melihat senyumnya, saya tidak tega. Saya tidak ingin menghancurkan kebahagiaan yang rapuh ini. Setelah makan, saat Citra mencuci piring, saya duduk di sofa dan menonton TV seperti biasa. Saya memegang remote dan tanpa sadar mengganti-ganti saluran. Berita malam sedang tayang. Penyiar berita dengan suara jelas menyampaikan berita utama hari itu. Setelah selesai mencuci piring, Citra mengeringkan tangannya di celemek dan duduk di samping saya. Di tangannya ada piring berisi jeruk yang sudah dikupas. Makan vitamin C, biar tidak gampang sakit. Tepat pada saat itu, suara penyiar di TV menjadi lebih serius. Selanjutnya berita ekonomi. Pasar saham domestik hari ini bergejolak hebat menyusul kabar meninggalnya Bapak Suryo Wijoyo, Presiden Direktur Grup Mahardika. Setelah lama berjuang melawan penyakit, kepergian mendadak Bapak Suryo Wijoyo meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang besar di salah satu konglomerat terkemuka di tanah air. Di tengah berbagai konflik internal yang dikabarkan terjadi, kekhawatiran investor mengenai suksesi semakin meningkat, dan harga saham Grup Mahardika anjlok selama 3 hari berturut-turut. Di layar TV muncul foto hitam putih seorang pria tua yang berwibawa. Itulah Suryo Wijoyo. Kemudian disusul dengan grafik saham yang penuh warna merah dan gambar gedung kantor pusat Grup Mahardika yang berdiri megah di kawasan Sudirman. Saya merasakan tubuh Citra di sebelah saya menegang. Terdengar suara ting yang tajam saat piring porselen beradu dengan meja kaca. Saya menoleh padanya. Wajah Citra pucat pasi. Ia menatap layar TV dengan nanar, bibirnya bergetar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya mencengkeram ujung bajunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Reaksi keras itu sudah menjelaskan segalanya. Tidak perlu pengakuan apapun, sikapnya saat ini sudah cukup membuktikan bahwa semua yang dikatakan Pak Tirtayasa adalah benar. Saya meraih remote dan mematikan TV. Ruangan itu diliputi keheningan yang mencekam. Hanya terdengar napas Citra yang berat dan sesak. "Citra," panggil saya dengan suara pelan namun serius, tidak seperti biasanya. Citra terlonjak kaget dan menoleh ke arah saya. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Ia berusaha menenangkan diri dan tersenyum lemah. "Kenapa? Kenapa dimatikan? Kan lagi nonton berita. Kau kenal orang itu, kan?" Tanya saya langsung, tidak mau berbelit-belit lagi. Citra menghindari tatapan saya dan menunduk dalam. "Siapa? Suryo Wijoyo? Mana mungkin aku kenal presdir sehebat itu. Aku kan cuma orang biasa. Jangan bohong lagi." Suara saya sedikit meninggi, tidak bisa menahan emosi. Aku sudah tahu semuanya. "Tadi sore, Pak Tirtayasa memanggilku. Beliau menunjukkan semua berkas tentangmu. Tentang Citra Wulandari, Wakil Presiden Direktur Grup Mahardika, putri dari Suryo Wijoyo." Citra tampak hancur. Ia mengangkat kepala menatap saya, matanya penuh dengan air mata, tembok pertahanan terakhirnya runtuh. Ia tahu, ia tidak bisa mengelak lagi. "Jadi, kau sudah tahu?" Suaranya bergetar seperti bisikan. Saya masuk ke kamar dan mengambil tas. Saya mengeluarkan map dan meletakkannya di meja kaca, di sebelah piring jeruk yang ia kupas. "Ini semua yang aku tahu. Tapi aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kenapa? Kenapa kau membohongiku? Kau punya segalanya. Kenapa kau memilih hidup seperti ini? Kita ini suami istri, Citra. Kenapa kau tidak percaya padaku?" Citra menatap map itu, air matanya mulai menetes. Ia meringkuk, memeluk lututnya, tampak begitu kesepian dan menyedihkan. Isak tangis yang keluar dari tenggorokannya memecah keheningan yang menyesakkan. "Bima, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin hidup normal. Aku takut. Masa lalu itu terlalu menakutkan.
Saya duduk di sampingnya. Saya tidak langsung memeluknya, membiarkannya menangis sepuasnya. Saya tahu, ini adalah momen di mana luka di hatinya terkoyak, sakit, dan terbuka. Tapi kita harus menghadapinya agar bisa melangkah maju. Setelah menangis cukup lama, Citra mulai sedikit tenang. Ia menyeka air matanya dengan tisu, dengan mata bengkak dan merah. Ia menatap saya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Ia mulai bercerita, suaranya serak dan terputus-putus, tapi setiap katanya jelas, seolah ia sedang melepaskan beban berat yang ia pendam selama 5 tahun. Bima, apa kau tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau cintai di dunia? 5 tahun lalu, aku pikir aku adalah wanita paling bahagia. Aku punya karier yang sukses dan seorang suami yang hebat, Randy Hartono. Di dunia bisnis Jakarta saat itu, kami disebut pasangan emas. Citra berhenti sejenak, menatap kosong ke kejauhan. Randy adalah direktur keuangan grup, dia pandai bicara, supel, dan sangat dipercaya oleh ayahku. Tapi aku tidak pernah menyangka, di balik penampilannya yang gemerlap, dia adalah orang yang sangat serakah. Dia berkolusi dengan pemasok luar, memalsukan dokumen, dan menggelembungkan harga bahan bangunan untuk menyelewengkan dana proyek inti grup Mahardika. Uang yang dia gelapkan sangat besar, cukup untuk mengguncang fondasi keuangan grup. Saya diam, hanya menggenggam erat tangannya yang dingin. Hari di mana aku mengetahui kebenarannya, duniaku serasa runtuh. Aku tidak percaya meskipun bukti-bukti sudah ada di tanganku. Aku menemuinya, memintanya mengaku. Aku berharap dia akan menyesal dan mengaku pada ayah agar mendapat keringanan. Tapi tidak. Bima. Bukannya menyesal, dia malah mengancamku. Katanya kalau aku melaporkannya, dia akan menyeret seluruh grup ke dalam lumpur. Dia akan menyebarkan rumor palsu untuk menjatuhkan harga saham dan membuat ayahku bangkrut. Citra menggenggam tangan saya semakin erat. Kukunya menancap di kulit saya hingga terasa sakit, tapi saya tidak menarik tangan saya. Saat itu aku berada di persimpangan jalan. Di satu sisi kesetiaan pada suami, di sisi lain hasil kerja keras seumur hidup ayahku dan nasib ribuan karyawan. 3 hari 3 malam aku tidak bisa tidur. Akhirnya, aku memilih keadilan. Aku tidak bisa membiarkan penjahat itu terus menggerogoti perusahaan. Aku mengumpulkan bukti sendiri dan menyerahkannya ke polisi. Saya menatapnya dengan penuh kekaguman. Bagaimana bisa wanita ini begitu kuat? Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Hari di mana polisi datang dan memborgol Randy di tengah rapat dewan direksi, dia menatapku dengan penuh kebencian. Dia mengutukku, menyebutku wanita kejam dan pengkhianat. Tapi yang paling menyakitkanku bukanlah kebenciannya, melainkan sikap ayahku. Suara Citra tercekat, air mata kembali mengancam akan jatuh. Ayahku, Suryo Wijoyo, adalah orang yang lebih mementingkan kehormatan daripada nyawa. Beliau berpikir masalah keluarga harus diselesaikan di dalam. Tindakanku melaporkan suamiku secara terbuka dianggap telah mempermalukan keluarga dan menjatuhkan wibawanya di mata masyarakat dan mitra bisnis. Beliau tidak melihat pengorbananku. Beliau hanya melihat aib yang kutimbulkan. Hari itu, ayah menamparku dengan keras di depan semua orang dan mengusirku dari rumah. Beliau memutuskan hubungan denganku, bersumpah akan mencoret namaku dari kartu keluarga dan surat wasiat. Katanya, dia tidak punya anak sekejam aku. Citra menundukkan kepalanya ke punggung tangan saya, air matanya yang panas menetes di kulit saya. Aku pergi tanpa membawa apapun, dengan cap sebagai istri yang memenjarakan suami dan anak durhaka. Aku muak dengan semua intrik dan perhitungan di dunia kelas atas. Aku ingin bersembunyi. Aku berpikir, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Siapa yang akan menyangka seorang putri konglomerat akan bekerja di kantin grupnya sendiri dengan pakaian lusuh? Dan dari sini, aku juga bisa diam-diam mengamati bagaimana perusahaan hasil jerih payah ayahku berjalan setiap hari. Citra mengangkat kepala dan menatap saya. Matanya memohon. Bima, di sisimu, aku akhirnya menemukan ketenangan sejati. Kau tidak peduli berapa banyak uang yang kumiliki atau jabatan apa yang pernah kupegang. Kau mencintai diriku yang sebenarnya, diriku yang canggung dan menua ini. Aku takut jika aku menceritakan yang sebenarnya, kau akan merasa rendah diri, takut, lalu meninggalkanku. Aku sangat egois, kan?
Saya menarik Citra ke dalam pelukan saya. Saya mengelus rambutnya dan mengecup air mata asin yang mengalir di pipinya. Tidak, kau tidak egois. Kau adalah wanita paling berani yang pernah aku kenal. Maafkan aku karena tidak menyadari penderitaanmu lebih awal. Cintaku padamu saja tidak cukup. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Di pelukan saya, Citra menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Malam itu, kami tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berpelukan untuk waktu yang lama. Kebenaran itu menyakitkan, tapi harus dihadapi. Namun saya tahu, badai ini belum berakhir. Besok, kami harus menghadapi cobaan yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari dari kantor. Semalam, saya dan Citra nyaris tidak tidur. Citra hanya duduk termenung menatap keluar jendela, sementara saya terus memikirkan kata-kata Pak Tirtayasa. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan kompleks apartemen kami yang sederhana. Perhatian seluruh penghuni tertuju pada mobil itu. Terdengar ketukan pintu yang sopan namun tegas. Saat saya membuka pintu, Pak Tirtayasa berdiri di sana bersama seorang pria parubaya yang tidak saya kenal. Pria itu mengenakan setelan abu-abu, membawa tas kerja kulit, dan berkacamata bingkai emas, memberikan kesan cerdas dan tajam. "Bima?" sapa Pak Tirtayasa sambil mengangguk, lalu melirik ke dalam. "Citra ada di dalam?" "Iya, Pak. Silakan masuk." Saya minggir mempersilakan mereka. Citra sedang duduk di sofa. Melihat tamu yang datang, ia bangkit berdiri. Meskipun hanya mengenakan pakaian rumah biasa, begitu berhadapan dengan orang-orang dari masa lalunya, ia seketika memancarkan aura wibawa yang dulu ia miliki. Tanpa goyah sedikit pun, ia menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa dan pria asing itu. "Lama tidak bertemu, Pak Tirtayasa," sapanya dengan suara tenang. "Lama tidak bertemu, Citra," balas Pak Tirtayasa dengan nada sedikit emosional. "Perkenalkan, ini Pak Sastro, pengacara pribadi almarhum Suryo Wijoyo dan penasihat hukum grup Mahardika." Pak Sastro menundukkan kepala dengan sopan pada kami. "Ibu Citra, Bapak Bima, kedatangan saya hari ini adalah untuk membacakan surat wasiat almarhum Bapak Suryo Wijoyo, sesuai dengan amanat beliau. Silakan duduk." Citra menunjuk sofa di seberangnya. Kehadiran dua tamu istimewa ini membuat ruang tamu kami yang sempit terasa begitu sesak. Pak Sastro meletakkan tas kerjanya di atas meja dan membuka kuncinya dengan bunyi klik. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang disegel dengan stempel merah. Ia membenarkan letak kacamatanya, berdeham sejenak, lalu mulai berbicara dengan nada profesional. "Ibu Citra, sebelum meninggal dunia, Bapak Suryo Wijoyo telah membuat surat wasiat baru yang membatalkan semua surat wasiat sebelumnya. Dalam surat wasiat ini, beliau menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya terhadap Ibu Citra di masa lalu. Beliau juga mengakui bahwa tindakan Ibu Citra 5 tahun yang lalu adalah keputusan yang tepat dan berani, yang telah menyelamatkan grup dari bencana keuangan." Saya melirik Citra. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, berusaha menahan emosi. Permintaan maaf yang terlambat dari almarhum ayahnya mungkin menjadi penghiburan terbesar baginya saat ini. Pak Sastro melanjutkan. "Sesuai dengan surat wasiat, Bapak Suryo Wijoyo mewariskan seluruh aset pribadinya, termasuk properti dan simpanan bank, dan yang terpenting, 60% saham grup Mahardika kepada putri satu-satunya, Ibu Citra Wulandari. Diperkirakan, total nilai warisan ini mencapai sekitar 5 triliun rupiah. 5 triliun rupiah. Angka itu kembali bergema di ruangan kecil dengan sewa 2 juta per bulan ini, terdengar begitu nyata dan jelas. Jumlah yang melampaui imajinasi saya, cukup untuk hidup kami, bahkan 10 generasi keturunan kami. Namun, dari raut wajah Pak Sastro dan Pak Tirtayasa, saya tahu masalahnya tidak sesederhana menerima uang. Namun, Pak Sastro berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Citra. "Untuk dapat menggunakan hak waris ini, Ibu harus menyetujui syarat-syarat yang tercantum dalam surat wasiat. Ini adalah syarat mutlak yang tidak dapat diubah." Citra mengerutkan kening. "Syarat apa?" Pak Sastro membalik halaman surat wasiat, suaranya menjadi lebih tegas. "Pertama, Ibu Citra harus segera kembali dan mengambil alih grup Mahardika sebagai presiden direktur.
Ibu harus berjanji untuk memimpin grup setidaknya selama 5 tahun ke depan, dan selama periode itu, ibu tidak boleh mengalihkan atau menjual saham. Saat ini, grup seperti ular tanpa kepala, para pemegang saham bingung, dan harga saham anjlok. Hanya kembalinya Ibu Citra, sang Sri Kandi Baja, yang bisa menenangkan publik dan mengembalikan kepercayaan pasar. Citra menghela napas dan bersandar di sofa. Saya tahu, ia sama sekali tidak menginginkan posisi itu. Ia sudah terlalu lelah dengan intrik dunia bisnis. Syarat kedua, tanya Citra. Pak Sastro menoleh ke arah saya. Tatapannya membuat saya tersentak. Syarat kedua berkaitan dengan suami ibu saat ini, Bapak Bima Prakoso. Surat wasiat menyebutkan bahwa Bapak Bima Prakoso harus secara bersamaan masuk ke dalam Dewan Direksi, menjabat sebagai penasihat utama dan konsultan strategis. Bapak Bima akan memiliki hak suara yang mewakili Presiden Direktur dan harus mendampingi beliau dalam setiap keputusan manajemen. Apa? Teriak saya tak tahan. Saya jadi direksi, tapi saya hanya staf biasa. Apa yang saya tahu tentang manajemen? Ini tidak masuk akal. Pak Tirtayasa kemudian angkat bicara, menjelaskan, Bima, tenang dulu, dengarkan saya. Sebelum meninggal, almarhum Pak Suryo sudah menyelidiki latar belakangmu secara mendalam. Beliau tahu kamu orang yang baik, jujur, dan terutama, sangat mencintai Citra. Beliau khawatir jika Citra kembali ke dunia bisnis sendirian, ia akan dimanfaatkan lagi oleh orang-orang jahat seperti Randy di masa lalu. Beliau ingin ada seseorang yang benar-benar bisa ia percayai di sisinya, menjadi pendukung mentalnya dan berbagi bebannya. Tapi kemampuan saya, gumam saya, kemampuan bisa dilatih, pengetahuan bisa dipelajari, tapi kesetiaan dan cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah filosofi yang didapat almarhum Pak Suryo di akhir hidupnya, tegas Pak Tirtayasa. Lagi pula, kamu masih muda dan cerdas, kami yakin kamu bisa belajar dengan cepat. Citra menatap saya dengan pandangan bingung, lalu menoleh ke Pak Tirtayasa dan menggelengkan kepala dengan tegas, tidak bisa. Saya tidak mau menerimanya, saya tidak mau kembali ke neraka itu. Saya ingin hidup normal dengan Bima. Uang tidak penting bagi saya. Saya akan melepaskan warisan itu, Pak Sastro dengan tenang menyahut. Ibu Citra, saya ingatkan kembali konsekuensinya jika ibu menolak. Sesuai surat wasiat, jika syarat ini tidak diterima dalam waktu 24 jam setelah pembacaan, maka seluruh saham ini akan disumbangkan ke yayasan sosial. Ini berarti, keluarga Wijoyo akan kehilangan kendali penuh atas grup Mahardika, dan grup akan dicabik-cabik oleh para pemegang saham lain, terutama oleh kekuatan pesaing yang sudah lama mengincar. Merek Mahardika yang dibangun ayah ibu dengan susah payah seumur hidupnya akan lenyap dari peta ekonomi. Ribuan karyawan setia akan terancam kehilangan pekerjaan. Kata-kata Pak Sastro adalah pukulan telak bagi psikologi Citra. Wajahnya memucat. Ia mungkin tidak butuh uang, tapi ia tidak bisa membiarkan hasil kerja keras seumur hidup ayahnya hancur begitu saja, tidak bisa membiarkan rekan-rekan kerja yang pernah berjuang bersamanya kehilangan pekerjaan. Itu adalah tanggung jawab dan beban pertalian darah yang tidak bisa ia tolak. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Waktu seakan berhenti. Saya menatap Citra. Saya bisa melihat konflik hebat di matanya. Ia tersiksa. Di satu sisi ketenangan pribadinya, di sisi lain tanggung jawab pada keluarga dan masyarakat. Saya meraih tangan Citra. Tangannya sedingin es dan gemetar. Saya tahu, saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membiarkannya menanggung beban ini sendirian. Saya teringat janji pernikahan saya. Apapun kesulitannya, aku akan melindungimu. Inilah saatnya untuk menepati janji itu. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Citra, lalu berbalik menghadap Pak Tirtayasa dan Pak Sastro. Dengan suara yang tegas dan mantap yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri, saya berkata, Citra, kita terima. Citra menoleh ke arah saya dengan kaget. Bima, apa yang kau katakan? Kau tahu apa yang akan kita hadapi? Aku tahu. Saya menggenggam tangannya lebih erat. Akan ada badai, akan ada tekanan luar biasa, akan ada malam-malam tanpa tidur. Tapi kita tidak bisa membiarkan hasil kerja keras ayahmu lenyap begitu saja. Aku memang tidak kompeten, tapi aku janji, aku akan belajar,
Aku akan belajar siang dan malam sampai aku pantas berdiri di sisimu. Aku akan menjadi tangan kananmu, menjadi perisaimu. Kita bisa melakukannya bersama. Kau percaya padaku, kan? Citra menatap dalam-dalam ke mata saya. Di sana, ia menemukan keyakinan dan cinta tanpa syarat yang selama ini ia dambakan. Air mata kembali mengalir di matanya, tapi kali ini air mata haru dan kepercayaan. Ia mengangguk, balas menggenggam tangan saya dengan erat. Baiklah, jika kau berkata begitu, aku percaya padamu. Kita lakukan ini bersama. Ia menoleh ke arah Pak Sastro. Setelah menyeka air matanya, suaranya kembali tegas seperti seorang pemimpin. Pak Sastro, berikan dokumennya. Saya akan tanda tangan. Saat pena Citra menyentuh kertas, saya tahu, kehidupan kami yang tenang telah resmi berakhir. Pintu menuju dunia kelas atas yang gemerlap, namun penuh jebakan telah terbuka. Dan saya, Bima Prakoso, memulai perjalanan untuk berubah dari seorang pemuda miskin menjadi pria yang layak memikul sebuah kerajaan bisnis bersama istrinya. Setelah Pak Sastro dan Pak Tirtayasa pergi, keheningan yang aneh menyelimuti kamar kos kami, bukan ketenangan seperti biasanya, melainkan keheningan tegang yang menandakan perubahan besar. Surat wasiat yang telah ditandatangani masih tergeletak di atas meja, tetapi bebannya terasa begitu berat menekan pundak kami berdua. Citra duduk membeku di kursinya, menatap kosong ke kejauhan. Saya tahu dia bingung dan takut. Dunia yang selama 5 tahun ini mati-matian ia hindari, kini kembali menerjang dan merenggut tempat perlindungan kecil yang susah payah ia bangun. Saya pergi ke dapur dan membuatkan segelas air hangat, meletakkannya di depan Citra. Minumlah. Semua akan baik-baik saja. Citra mengangkat kepala menatap saya. Matanya merah dan sembab. Ia mengangkat gelas itu, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga airnya tumpah. Ia buru-buru meletakkan gelas itu kembali, lalu tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisannya begitu pilu dan putus asa, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bima, aku takut sekali. Aku takut kita akan kehilangan satu sama lain. Aku takut uang dan kekuasaan akan mengubah kita. Kau tidak tahu betapa dingin dan kejamnya dunia itu. Tidak ada perasaan manusiawi di sana, yang ada hanya kepentingan. Aku tidak mau kau mengalami hal itu. Kau terlalu muda, jiwamu terlalu bersih. Saya duduk di sampingnya, menariknya ke dalam pelukan, dan membiarkannya bersandar di bahu saya. Saya mengelus lembut rambutnya yang mulai diselingi uban. Hati saya terasa sakit, saya tahu ketakutannya nyata. Tapi saya juga tahu kami tidak punya pilihan untuk mundur. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi Bimamu. Aku tidak akan pernah berubah. Aku akan menghadapi semua orang dengan jiwa bersih yang kau katakan itu, dan aku akan melindungimu. Dulu kau berjuang sendirian melawan seluruh dunia, tapi sekarang ada aku. Kita punya satu sama lain. Itulah kekuatan terbesar kita. Citra mengangkat kepala menatap saya, air mata masih membasahi bulu matanya. Benarkah? Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Kau tidak akan malu punya istri tua dan kucel sepertiku di antara wanita-wanita muda dan cantik di dunia kelas atas, kan? Saya tersenyum dan menyeka air matanya. Dasar bodoh. Di mataku, kau adalah wanita tercantik di dunia. Kecantikanmu bukan pada riasan atau gaun sutra, tapi pada hatimu yang baik dan jiwamu yang kuat. Aku mencintaimu karena kau adalah Citra. Entah kau seorang Srikandi Baja, seorang presdir, atau seorang pegawai kantin, kau adalah istriku, satu-satunya wanita yang kucintai. Citra membenamkan wajahnya di dada saya, terisak. Detak jantung saya mungkin sedikit menenangkan hatinya yang gelisah. Sore itu kami habiskan dengan berkemas. Besok, demi keamanan dan citra publik, sesuai permintaan Dewan Direksi, kami harus pindah ke rumah keluarga Citra di Menteng. Meninggalkan kamar kos yang telah kami tinggali, selama beberapa bulan ini terasa sangat berat. Citra melipat setiap helai pakaiannya dengan hati-hati. Ia mengangkat seragam kerjanya yang berwarna biru pudar. Mengelusnya seolah itu adalah benda keramat. Kau tahu, Bima, baju ini memang murah, tapi baju ini memberiku hari-hari paling tenang dalam hidupku. Aku akan menyimpannya agar aku tidak pernah lupa siapa diriku dan dari mana aku berasal. Saya mengangguk dan membantunya melipat baju itu. Saya juga mengemasi buku-buku lama saya,
Barang-barang murah yang kami beli bersama, kipas angin tua yang berisik, penanak nasi yang catnya sudah mengelupas, piring-piring yang pinggirnya sudah retak. Semuanya menyimpan kenangan kami sebagai pasangan miskin namun manis. Malam itu adalah makan malam terakhir kami di dapur kecil ini. Masih dengan menu semur daging dan sayur lodeh, tapi entah kenapa hari ini terasa sangat lezat. Kami makan dalam diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bima, aku tanya jujur, Citra tiba-tiba memecah keheningan. Kau sudah siap mental? Begitu kita melangkah keluar dari pintu ini besok, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kau akan menjadi seorang direktur, ribuan mata akan memandang dan menilaimu. Mereka akan menghinamu, menyebutmu Cinderella Man yang menikah demi harta. Kau sanggup menahannya? Saya meletakkan mangkuk nasi saya dan menatap lurus ke mata Citra. Aku sudah memikirkannya. Mulut orang tidak bisa kita tutup, tapi aku hidup bukan untuk menyenangkan mereka. Aku hidup untukmu, untuk keluarga kita. Apapun yang mereka katakan, aku akan hidup sesuai dengan apa yang kuyakini benar, sesuai dengan nuraniku. Aku akan buktikan pada mereka, aku duduk di posisi itu bukan karena gila harta, tapi karena aku ingin memikul beban ini bersama istriku. Citra tersenyum. Senyum lega bercampur bangga. Aku percaya padamu. Ternyata kau jauh lebih kuat dari yang kuduga. Malam itu, kami berbaring di kasur sempit kami, berpelukan, untuk terakhir kalinya mendengarkan suara hujan yang mengetuk atap seng. Besok pagi, saat matahari terbit, badai akan datang, tetapi pada saat yang sama, babak baru dalam hidup kami yang penuh harapan akan secara resmi dimulai. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, sebuah truk kecil datang mengangkut barang-barang kami. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti di depan untuk menjemput kami. Para tetangga keluar untuk melihat, berbisik-bisik. Ada yang terkejut, ada yang iri, ada juga yang mendoakan. Saya menggenggam erat tangan Citra, mengangkat kepala dengan tegap, dan masuk ke mobil bersamanya, meninggalkan tatapan penasaran dan masa lalu kami yang miskin namun damai. Rumah besar di Menteng itu seperti istana, tetapi terasa dingin dan kosong. Sudah 5 tahun terbengkalai sejak Citra pergi dan ayahnya jatuh sakit. Para kepala pelayan dan asisten rumah tangga yang dulu bekerja di sana dipanggil kembali. Mereka menatap Citra dengan pandangan campur aduk antara hormat dan haru. Nona sudah kembali, sapa seorang kepala pelayan tua dengan mata berkaca-kaca. Lama tidak bertemu, Pak Budi, balas Citra dengan senyum ramah, tanpa sedikit pun rasa canggung. Beberapa hari berikutnya adalah masa pelatihan neraka bagi saya. Pak Tirtayasa membentuk tim ahli terbaik untuk mendidik saya secara kilat. Dari pagi hingga larut malam, saya berputar seperti gasing di tengah lautan pengetahuan baru. Pagi hari saya belajar manajemen, keuangan, cara membaca laporan keuangan, dan analisis pasar. Angka dan grafik menari-nari di depan mata hingga kepala saya serasa mau pecah. Bagi saya yang hanya seorang staf administrasi biasa, menyerap pengetahuan luas setingkat CEO dalam waktu singkat adalah tantangan yang luar biasa. Siang hari saya belajar etiket bisnis. Cara berjalan, cara berbicara, cara berjabat tangan, cara memegang gelas anggur, bahkan cara mengikat dasi dengan benar. Setiap gerakan harus diulang ratusan kali dan dikoreksi hingga detail terkecil. Tegakkan punggung Anda, Pak Direktur. Tatap lurus mata lawan bicara, jangan menghindar. Jabat tangan harus tegas untuk menunjukkan kepercayaan diri. Instruktur etiket terus-menerus mengoreksi saya. Saat malam tiba dan tubuh saya sudah lelah, saya kembali menyalakan lampu untuk membaca materi tentang sejarah grup, proyek-proyek yang sedang berjalan, serta daftar pemegang saham dan mitra strategis. Citra selalu ada di samping saya, dengan sabar menjelaskan bagian-bagian yang tidak saya mengerti dan menyemangati saya setiap kali saya frustrasi. Semangat, Bima. Kamu hebat sekali. Dulu aku butuh bertahun-tahun untuk mempelajari ini semua. Kamu bisa menangkap intinya hanya dalam beberapa hari. Itu luar biasa, kata Citra sambil memijat bahu saya. Jangan hibur aku. Aku tahu betapa kurangnya diriku. Aku takut akan mempermalukanmu di rapat pemegang saham nanti, keluh saya sambil menyandarkan kepala di meja. Citra mengangkat wajah saya dan menatap dalam-dalam ke mata saya. Tidak ada orang yang bisa langsung berlari sejak lahir. Yang penting adalah keberanian untuk melangkah.
ketulusan dan usahamu akan membuat mereka terkesan. Percayalah pada dirimu sendiri, seperti aku percaya padamu. Suatu hari, Pak Tirtayasa membawa saya ke penjahit jas paling terkenal di Jakarta. Penjahit tua itu dengan teliti mengukur tubuh saya dan memilih bahan kain terbaik. Saat mengenakan setelan yang pas sempurna dengan tubuh saya dan bercermin, saya nyaris tidak mengenali diri sendiri. Pemuda udik dan sederhana itu telah lenyap, digantikan oleh seorang pria yang berkelas dan berwibawa. Namun, jauh di dalam pakaian mewah itu, masih ada Bima Prakoso, seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Saya berjanji pada diri sendiri, perubahan ini hanyalah penampilan luar untuk menyesuaikan diri, esensi diriku tidak akan pernah ternoda oleh uang. Saya juga sudah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan lama. Manajer dan rekan-rekan kerja sangat terkejut. Mereka semakin terkejut ketika mendengar berita bahwa saya akan menjadi direktur di grup Mahardika. Bisik-bisik itu terdengar lagi, tapi kali ini saya tidak peduli. Saya punya tujuan yang lebih besar dan lebih penting. Malam sebelum rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memperkenalkan jajaran direksi baru, saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon, memandangi gemerlap lampu kota. Besok, saya akan secara resmi naik ke panggung politik grup. Tatapan curiga, pertanyaan tajam, dan jebakan-jebakan pasti sudah menanti. Tapi saya tidak takut. Di sisiku ada Citra, dan di hatiku ada cinta yang cukup besar untuk mengatasi segalanya. Citra menghampiri dan menyelimuti saya dengan jubah tipis. Masuklah, tidur. Besok hari yang penting. Aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau besok aku melakukan kesalahan dan merugikanmu? Citra menyandarkan kepalanya di bahu saya. Apapun yang kau lakukan, aku akan tetap bangga padamu, karena kau telah berani melangkah maju untuk melindungiku dan keluarga ini. Besok, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang kau pikirkan, lakukan apa yang kau yakini benar. Ketulusan adalah senjatamu yang paling tajam. Saya meraih tangan Citra dan menatap langit malam yang penuh bintang. Besok badai akan datang, tapi kami sudah siap menghadapinya. Keesokan paginya, Alphard membawa kami ke kantor pusat grup Mahardika. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di jantung kawasan Sudirman itu berkilauan di bawah sinar matahari pagi, simbol kekuasaan dan kekayaan. Jantung saya berdebar kencang, telapak tangan saya basah oleh keringat. Citra menggenggam tangan saya, menyalurkan kehangatan dan ketenangan. Hari ini, ia mengenakan setelan putih mewah yang memancarkan aura pemimpin wanita yang berwibawa. Sangat berbeda dari penampilannya yang lembut sehari-hari. Ia telah benar-benar kembali menjadi Srikandi Baja. Mobil berhenti di depan lobi, sopir bergegas membukakan pintu, puluhan petugas keamanan dan staf penyambut berbaris rapi di kedua sisi. Begitu Citra turun, mereka semua serentak menundukkan kepala. Selamat datang kembali, Ibu Presiden Direktur. Suara mereka menggema. Citra mengangguk ringan, tersenyum tenang. Saya turun mengikutinya, berusaha menjaga penampilan sepercaya diri mungkin. Meskipun kaki saya gemetar, saya merapikan dasi, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan berdampingan dengan Citra. Saat kami memasuki lobi, ratusan pasang mata tertuju pada kami. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu putri Pak Suryo, anggun dan berwibawa sekali. Yang di sebelahnya siapa? Kelihatan muda sekali. Loh. Itu kan Bima dari divisi perencanaan? Bukannya dia staf biasa? Iya benar, itu dia. Dulu kan gosipnya dia nikah sama ibu-ibu kantin. Kok bisa bareng presdir baru? Jangan-jangan suami baru presdir itu si Bima? Pegawai rendahan jadi direktur. Benar-benar Cinderella? Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga saya. Wajah saya memanas, saya ingin berbalik dan meneriaki mereka. Tapi Citra meremas tangan saya dengan lembut. Menenangkan saya. Saya teringat ajaran Pak Tirtayasa. Seorang pemimpin harus berkepala dingin, tidak boleh terbawa emosi. Saya menelan amarah saya, memasang senyum tipis, dan terus berjalan. Lift eksekutif membawa kami ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, memperlihatkan pemandangan kantor yang modern dan mewah. Inilah tempat kami akan bekerja selama 5 tahun ke depan. Ruang kerja saya dan Citra bersebelahan, hanya dipisahkan oleh satu pintu kayu besar. Begitu memasuki ruang rapat, udara langsung terasa tegang.
Para pemegang saham utama dan sesepuh grup sudah duduk menunggu. Mereka semua adalah pria-pria parubaya dengan tatapan tajam dan menyelidik. Mereka menatap Citra dengan waspada, dan menatap saya dengan penghinaan yang terang-terangan. Citra duduk di kursi utama, dan saya di sebelah kanannya. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Saya Citra Wulandari. Hari ini, saya kembali untuk mengemban amanat almarhum ayah saya dan mengambil alih posisi Presiden Direktur. Saya mohon dukungan dan bantuan dari bapak-bapak sekalian, agar grup Mahardika bisa melewati masa sulit ini. Seorang pria botak berperut buncit di seberang meja berkata dengan nada sinis, "Nona Citra, kami senang Anda kembali. Tapi setelah menghilang selama 5 tahun, bagaimana Anda tahu seberapa besar perubahan lanskap bisnis? Apakah Anda benar-benar mampu menahkodai kapal ini?" Dan lagi, ia melirik saya, "Direktur muda di samping Anda ini kabarnya tidak punya pengalaman manajemen sama sekali. Apakah dia pantas duduk di sana? Apa grup Mahardika ini akan dijadikan taman bermain keluarga?" Tawa kecil terdengar di seluruh ruangan. Ini adalah serangan pertama yang sudah saya duga. Saya menunggu reaksi Citra. Tapi ia tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Pak Hartono, meskipun saya tidak berada di grup selama 5 tahun, saya selalu memantau perkembangan ekonomi domestik dan global. Pengetahuan dan pengalaman yang saya kumpulkan selama 10 tahun sebelumnya, saya harap belum Bapak lupakan. Dan mengenai suami saya, Bima Prakoso." Citra menoleh ke arah saya dengan tatapan penuh percaya. Dia mungkin kurang pengalaman dalam manajemen korporat besar. Tetapi dia punya semangat, pemikiran yang tajam, dan yang terpenting, kejujuran. Sebuah kualitas yang paling dibutuhkan grup Mahardika setelah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan baru-baru ini. Dengan bimbingan dari saya dan bapak-bapak sekalian, saya yakin dia akan segera membuktikan kemampuannya. Mohon jangan menilai seseorang dari latar belakang atau usianya, tapi nilailah dari kinerjanya. Kata-kata Citra yang lembut namun menusuk membuat Pak Hartono dan yang lainnya terdiam. Mereka tampak terkejut bahwa setelah 5 tahun, ia masih memiliki wibawa sang Sri Kandi Baja. Selanjutnya, Citra mulai memaparkan rencana pemulihan grup. Ia menganalisis setiap masalah dengan jelas dan memberikan solusi yang konkret dan berani, mulai dari restrukturisasi sumber daya manusia, pemotongan biaya yang tidak perlu, hingga percepatan transformasi digital dan ekspansi pasar ekspor. Saya menyimak setiap katanya. Istriku memang luar biasa. Ia seperti seorang jenderal besar yang sedang memimpin pasukannya di medan perang. Ketika giliran saya tiba, saya bangkit berdiri, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saya tidak menggunakan kata-kata muluk atau janji-janji besar. Saya berbicara dari hati. Bapak-bapak pemegang saham yang terhormat, saya sadar saya masih muda dan kurang pengalaman. Kehadiran saya di sini mungkin menimbulkan keraguan bagi banyak pihak, tapi saya berjanji, saya akan mendedikasikan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk grup ini. Saya akan belajar langsung dari bapak-bapak sekalian. Saya tidak akan takut pada kesulitan, saya akan turun langsung ke lapangan yang paling terpencil sekalipun, dan mendengarkan suara setiap karyawan hingga level terendah. Tujuan saya hanya satu, bersama Presiden Direktur, membawa grup Mahardika berkembang secara berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, dan memberikan kehidupan yang stabil bagi para karyawan. Mohon berikan saya waktu dan kesempatan. Pidato singkat saya yang tulus sepertinya sedikit meredakan suasana yang tadinya bermusuhan. Beberapa dari mereka mengangguk ringan. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan terjal, tapi setidaknya, gerbang pertama telah saya lewati. Beberapa hari berikutnya, pusaran pekerjaan menyapu kami seperti badai. Tekanan di pundak saya dan Citra ribuan kali lebih berat dari yang saya bayangkan. Rumah di Menteng hanya menjadi tempat untuk tidur beberapa jam, sisa waktu kami habiskan di kantor. Citra bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah. Dari pagi hingga malam, rapat tanpa henti, tumpukan dokumen yang harus ditangani, meninjau pabrik, bertemu dengan mitra untuk meyakinkan mereka dan memperbarui kontrak. Terkadang, ia begitu lelah hingga tertidur dengan kepala di atas meja kerjanya. Melihat istriku yang semakin kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya, hati saya terasa sakit. Saya hanya bisa berusaha melakukan bagian saya dengan baik untuk meringankan bebannya. Saya ditempatkan di bidang sumber daya manusia dan hubungan eksternal,
bidang yang lebih membutuhkan kepekaan dan kemampuan komunikasi saya daripada keahlian finansial. Saya memulai dengan bertemu langsung dengan para karyawan untuk mendengar aspirasi mereka. Saya turun ke pabrik, makan bersama para buruh, dan mendengarkan keluhan mereka. Saya menemukan banyak masalah dalam prosedur kerja yang kaku dan birokratis, serta sistem kesejahteraan yang buruk. Semua itu saya rangkum dalam laporan mendetail dan mengajukan proposal reformasi. Saat proposal ini saya sampaikan di Dewan Direksi, banyak yang menentang keras, menganggapnya boros dan tidak perlu. Kenaikan gaji, tunjangan, perbaikan jatah makan. Pak Bima ini mau melakukan kegiatan amal atau manajemen? Laba sedang turun, kenapa malah menambah biaya? Teriak Pak Hartono sambil menggebrak meja. Saya menjawab dengan tenang, Bapak-bapak, manusia adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Jika karyawan bekerja dengan hati yang tidak tenang, produktivitas akan menurun dan kualitas produk akan memburuk. Kerugian yang ditimbulkan saat itu akan jauh lebih besar daripada biaya yang kita investasikan untuk mereka. Selain itu, langkah ini akan memulihkan kepercayaan dan soliditas internal, menciptakan kekuatan terpadu untuk melewati krisis. Ini bukan pemborosan, ini investasi untuk masa depan. Citra mendengarkan saya dengan sorot mata bangga. Ia mengangguk mendukung saya. Saya setuju dengan pendapat Pak Bima. Proposal ini disetujui. Saya percaya, jika kita merawat karyawan kita dengan baik, mereka juga akan berdedikasi pada perusahaan. Berkat ketegasan Citra dan persuasi saya yang gigih, reformasi SDM akhirnya disetujui dan dilaksanakan. Hasilnya terlihat lebih cepat dari perkiraan. Semangat kerja karyawan meningkat, produktivitas melonjak, dan keluhan serta aksi mogok kerja menghilang sama sekali. Reputasi saya di kalangan karyawan dan pemegang saham perlahan membaik. Mereka mulai menatap saya dengan hormat, bukan lagi sebagai pajangan di sisi istrinya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kami menghadapi sabotase diam-diam dari faksi Pak Hartono. Mereka menyebarkan rumor, menghasut klien untuk membatalkan kontrak, bahkan menyelundupkan orang untuk merusak lini produksi. Setiap hari terasa seperti pertempuran sengit. Suatu kali, sebuah paket anonim dikirim ke kantor saya. Isinya sebuah belati mainan yang dilumuri cat merah seperti darah dan sebuah surat ancaman. Pergi dari Mahardika, atau kau akan tahu akibatnya. Saya merinding ketakutan. Saya merahasiakan ini dari Citra, tidak ingin membuatnya khawatir. Diam-diam, saya meminta tim keamanan untuk memperketat penjagaan kami berdua dan mulai menyelidiki dalangnya. Jauh di tengah malam saat seluruh kota tertidur, lampu di kantor kami masih menyala. Saya dan Citra duduk berdampingan. Makan bekal yang sudah dingin sambil membahas strategi. Capek, ya? Tanya Citra sambil mengelus lembut rambut saya. Capek, tapi senang. Senang karena aku bisa berguna, dan senang karena bisa berjuang di sisimu. Saya tersenyum dan meraih tangannya. Citra menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan menghela napas lega. Terima kasih, Bima. Tanpamu, aku pasti sudah hancur. Kau benar-benar sandaran terkuat dalam hidupku. Satu kalimat dari Citra itu adalah obat paling mujarab yang menghapus semua lelah dan takut saya. Saya tahu jalan di depan masih terjal dan musuh masih mengintai. Tetapi selama kami satu hati, tidak ada yang bisa mengalahkan Srikandi Baja dan kesatria setianya. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah 3 bulan sejak kami secara resmi mengambil alih grup Mahardika. Segalanya perlahan mulai kembali ke jalurnya. Perlawanan diam-diam dari kubu oposisi masih ada, tetapi berkat ketegasan Citra dan kebijakan SDM saya yang merangkul, internal grup menjadi jauh lebih solid. Indikator bisnis mulai membaik, dan kepercayaan investor perlahan pulih. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas yang padat, setelan jas yang rapi, dan rapat-rapat yang berlangsung berjam-jam. Suatu Sabtu sore, saat saya sedang menelah dokumen proyek kota mandiri baru di pinggiran Jakarta, terdengar ketukan di pintu. Sekretaris saya masuk dengan wajah sedikit bingung. Pak Direktur, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Ibu Presiden Direktur. Saya membenarkan letak kacamata dan mengangkat kepala. Siapa? Apa sudah ada janji? Belum. Pak. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau adalah kenalan lama Ibu Presdir. Namanya Rendy Hartono. Rendy Hartono. Nama itu menggelegar seperti petir di langit cerah.
Saya membeku di tempat, pena yang saya pegang jatuh ke meja dengan bunyi klik, mantan suaminya. Pria yang telah mendorong Citra ke jurang keputusasaan dan nyaris menghancurkan seluruh grup. Dia sudah bebas? Untuk apa dia ke sini? Untuk balas dendam? Atau merencanakan sesuatu yang lain? Saya langsung bangkit dan bergegas ke ruang kerja Citra. Ia sedang berdiri di dekat jendela kaca, memandangi pemandangan kota yang sibuk di bawah dengan tatapan melamun. Citra. Panggil saya pelan. Citra menoleh, melihat ekspresi serius saya, dan mengerutkan kening. Ada apa, Bima? Randy Hartono. Dia ada di lobi. Ingin bertemu denganmu. Wajah Citra seketika menegang. Matanya membesar. Sekejap kilat ketakutan melintas. Tapi segera digantikan oleh ketenangan yang sedingin es. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Dia datang juga akhirnya, gumamnya. Tidak usah ditemui. Biar aku yang turun dan mengusirnya, atau panggil satpam untuk menyeretnya keluar. Manusia itu tidak pantas menginjakkan kaki di sini, kata saya dengan nada marah. Citra menggelengkan kepala, mendekati saya, dan meletakkan tangan di bahu saya untuk menenangkan. Tidak, Bima. Menghindar bukan solusi. Apa yang harus datang, pasti akan datang. Lagi pula, ini perusahaan. Kita tidak bisa bertindak tidak profesional. Suruh dia naik. Aku ingin lihat, setelah 5 tahun di penjara, apa dia masih orang yang sama. Tapi aku khawatir dia akan menyakitimu. Jangan khawatir. Ada kau di sini, katanya sambil tersenyum lemah. Saya mengangguk, lalu menelepon resepsionis untuk mempersilakan Randy naik, tetapi pada saat yang sama, saya diam-diam mengirim pesan kepada kepala keamanan untuk bersiaga di luar ruang rapat, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. 5 menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Saat Randy Hartono masuk, saya nyaris tidak mengenalinya. Pria perlente dan gagah yang saya lihat di foto telah lenyap, digantikan oleh pria parubaya yang tampak kuyu dan tua. Rambutnya sudah separuh memutih, wajahnya tirus dan penuh kerutan. Langkahnya bungkuk dan berat. Pakaian yang ia kenakan bersih tapi usang, dan terlihat kebesaran di tubuhnya yang kurus. Randy berhenti di tempat saat melihat Citra duduk di kursi utama. Tatapannya campur aduk antara penyesalan, rasa malu, dan entah kenapa, sedikit kelegaan. Citra. Dan Pak Bima, kata Randy dengan suara serak dan parau, seperti gesekan besi. Citra menatapnya. Di matanya tidak ada lagi kebencian, yang ada hanyalah tatapan yang bercampur antara iba dan jarak. Duduklah, katanya sambil menunjuk kursi di seberangnya. Randy duduk dengan hati-hati. Kedua tangannya gemetar ringan di atas lutut. Saya berdiri di samping Citra, melipat tangan di dada, menatapnya dengan waspada. Apa urusanmu datang menemuiku? Tanya Citra dingin. Randy ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepala menatap Citra. Matanya berkaca-kaca. Citra, aku tahu aku tidak pantas menemuimu. Aku penjahat. Aku telah menghancurkan hidupmu dan hasil jerih payah ayahmu. Tapi aku kesini hari ini bukan untuk meminta apa-apa. Aku baru bebas kemarin, dan orang pertama yang ingin kutemui adalah kau, untuk meminta maaf. Minta maaf, cibir saya. Apa satu kata maafmu bisa menghapus penderitaan istriku selama 5 tahun? Apa bisa mengembalikan kerugian yang kau timbulkan pada grup? Randy menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. Aku tahu. 1000 kali permintaan maaf pun tidak akan cukup. Aku juga tidak berharap dimaafkan. Aku hanya ingin mengatakan padamu, Citra, tindakanmu 5 tahun lalu itu benar. Kalau kau tidak melaporkanku, aku akan terus tenggelam dalam dosa dan menyeret grup Mahardika ini ke liang lahat bersamaku. Di penjara, aku banyak berpikir. Aku sangat menyesal. Citra masih diam, tapi saya melihat bahunya sedikit bergetar. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi suami istri, pernah saling mencintai. Melihat orang dari masa lalunya hancur seperti itu, hatinya pasti goyah. Udara di ruang rapat terasa berat seperti timah, suara AC semakin menonjolkan keheningan. Randy masih menunduk, tidak berani menatap lurus ke arah Citra. Saya melihat Randy, lalu melihat istri saya. Saya mengerti. Dia adalah wanita yang pemaaf dan berbelas kasih.
Kebencian tidak pernah menjadi sifatnya, sikap dinginnya hanyalah cara untuk melindungi dirinya dari luka masa lalu. Randy? Citra akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit melembut. Masa lalu sudah berlalu. Kau sudah membayar kesalahanmu dengan 5 tahun di penjara dan kehilangan segalanya. Aku tidak membencimu lagi. Randy mengangkat kepalanya dengan cepat. Ia menatap Citra dengan tidak percaya. Benarkah? Kau tidak membenciku? Kebencian hanya akan membuat diriku sendiri semakin menderita. Citra menghela napas. Aku memilih untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Sekarang aku punya kehidupan baru. Dan seorang suami yang sangat mencintaiku. Aku tidak mau masa lalu yang kelam itu menggerogoti kebahagiaan masa kiniku. Randy menoleh ke arah saya. Tatapannya menyiratkan rasa terima kasih. Terima kasih, Pak Bima. Terima kasih telah menjaga Citra dan memberinya kebahagiaan. Saya membaca berita. Kalian berdua berhasil membangkitkan kembali grup ini. Saya ikut senang. Citra pantas bahagia. Saya mengangguk ringan. Meskipun saya tidak menyukainya, di hadapan seorang pria yang tulus dan telah kehilangan segalanya, saya tidak ingin menekannya lebih jauh. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya saya. Randy tersenyum sedih. Senyum yang getir di wajahnya yang tua. Aku tidak tahu. Mungkin akan pulang kampung. Menggarap sepetak sawah untuk menghabiskan sisa hidupku. Dunia ini bukan tempatku lagi. Aku hanya ingin hidup tenang dan menebus dosa. Citra membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia mendorongnya ke arah Randy. Ambil ini. Anggap saja modal kecil untuk memulai hidup baru, jangan menolak. Ini uang pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan grup. Randy menatap amplop itu. Tangannya gemetar. Ia mengulurkan tangan hendak mengambilnya, tapi kemudian menariknya kembali. Ia menggelengkan kepala dengan keras. Tidak. Citra. Aku tidak bisa menerima uangmu. Utangku padamu sudah terlalu banyak. Ini adalah harga diri terakhir yang kumiliki. Tolong jangan ambil itu dariku. Aku masih sehat, aku bisa mencari nafkah sendiri. Setelah berkata begitu, Randy bangkit berdiri dan sekali lagi menundukkan kepala pada kami. Selamat tinggal. Semoga kalian bahagia. Grup Mahardika pasti akan semakin besar di tangan kalian. Ia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tampak rapuh dan kesepian. Melihat punggung kurusnya yang menghilang di balik pintu, saya diliputi perasaan campur aduk antara marah, iba, dan simpati pada seorang manusia berbakat yang salah jalan. Begitu pintu tertutup, Citra merebahkan kepalanya di atas meja dan menangis terseduh-seduh. Saya menghampiri dan merangkul bahunya. Kau sudah melakukan hal yang benar. Memaafkan orang lain adalah cara memaafkan diri sendiri. Sekarang, kita tidak akan dihantui oleh hantu masa lalu lagi. Citra mengangkat kepala. Dengan mata penuh air mata, ia menatap saya, tapi senyum mulai terkembang di bibirnya. Iya. Rasanya lega sekali. Seperti baru saja meletakkan batu seberat 1 ton. Terima kasih sudah ada di sisiku saat ini. Saya menyeka air matanya. Jangan menangis, nanti jelek. Bagaimana kalau malam ini kita adakan pesta perayaan? Pesta untuk merayakan kembalinya kedamaian di hatimu. Kami saling memandang dan tertawa. Di luar, hujan mulai turun lagi, tetapi langit di hati kami sudah cerah. Setahun kemudian. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-30 grup Mahardika, sekaligus ulang tahun pernikahan pertama kami. Seluruh gedung kantor pusat dihiasi dengan bendera dan bunga-bunga meriah. Acara perayaan diadakan secara megah di balai pertemuan terbesar di kota, dihadiri oleh ribuan karyawan, mitra bisnis, dan pejabat pemerintah. Citra berdiri di atas panggung, memberikan pidato yang merangkum perjalanan setahun yang penuh badai namun gemilang. Di bawah kepemimpinannya dan dukungan saya, grup Mahardika tidak hanya berhasil melewati krisis, tetapi juga mencapai pertumbuhan yang memecahkan rekor. Setelah acara resmi selesai dan resepsi dengan sampanye dan hidangan mewah dimulai, Citra tampak lelah. Ia mengedipkan mata ke arah saya, memberikan isyarat ingin kabur. Saya langsung mengerti, seperti anak-anak yang bolos sekolah, kami diam-diam menyelinap keluar dari pesta dan menyetop taksi yang kebetulan lewat di dekat pintu belakang. Kita mau kemana? Tanya Citra saat taksi mulai meninggalkan keramaian pusat kota. Ke tempat di mana kita seharusnya berada,
jawab saya sambil tersenyum misterius. Taksi berhenti di depan gedung kantor lama kami, tempat saya dulu menjadi staf biasa dan Citra menjadi pegawai kantin. Sudah setahun kami tidak ke sini. Gedung kantornya masih sama, tetapi pohon-pohon di depannya tampak sedikit lebih tinggi. Saya sudah meminta izin pada petugas keamanan sebelumnya untuk bisa masuk ke area kantin. Begitu memasuki ruangan yang familiar itu, begitu banyak kenangan menyerbu, meja dan kursi stainless steel yang masih mengkilap, dan aroma makanan yang khas. Kantin itu sepi karena sudah lewat jam makan siang, hanya beberapa petugas kebersihan yang sedang bekerja. Loh, ini Mbak Citra, kan? Terdengar suara yang familiar. Kepala regu ibu-ibu dapur berhenti, memegang gagang pel. Citra melepas kacamata hitamnya dan tersenyum cerah. Iya, Bu. Saya Citra. Ya ampun, Mbak Citra. Ibu itu melempar alat pelnya dan berlari memeluk Citra. Ibu-ibu dapur lainnya ikut berlari keluar dan mengerumuni kami. Mereka menyapa dengan gembira. Mereka tahu dari berita bahwa Citra sekarang adalah seorang presiden direktur konglomerat, tapi mereka tidak pernah menyangka ia akan kembali mengunjungi tempat yang penuh minyak ini. Mbak Citra, pangling saya. Jadi tambah cantik dan berkelas, kata ibu itu sambil mengagumi gaun sutra Citra. Saya masih Citra yang dulu, kok, Bu, kata Citra sambil tersenyum dan menjabat tangan mereka satu persatu. Apa kabar semuanya? Gimana kerjanya sekarang? Kami duduk di meja yang familiar di sudut kantin. Ibu kepala regu bersikeras masuk ke dapur untuk memasakkan sesuatu untuk kami. Saya masakin soto ayam, ya. Kan kesukaan Mbak Citra? Iya, Bu. Maaf jadi merepotkan. Kangen juga sama soto buatan ibu, jawab Citra. Tak lama kemudian, 2 mangkuk soto ayam panas, nasi putih, dan beberapa potong tempe goreng disajikan. Makanan yang sangat sederhana dan biasa, tidak bisa dibandingkan dengan hidangan pesta di Hotel Bintang 5. Tapi anehnya, rasanya begitu lezat. Saya dan Citra makan dengan lahap sambil mendengarkan cerita ibu-ibu itu, seluruh kantin dipenuhi tawa. Setelah selesai makan, Citra mengeluarkan beberapa amplop tebal dari tasnya dan memberikannya kepada kepala regu. Bu, ini hadiah kecil dari kami. Terima kasih banyak sudah baik dan membantu saya waktu saya sedang susah-susahnya dulu. Ibu itu menolak, tapi Citra dengan tegas meletakkan amplop itu di tangannya. Tolong diterima, Bu. Biar hati saya tenang. Tanpa waktu saya di sini, tanpa soto ayam buatan ibu, saya tidak akan bertemu Bima, dan tidak akan ada saya yang sekarang. Keluar dari kantin, kami berjalan bergandengan tangan di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga lebat. Citra menyandarkan kepalanya di bahu saya, dan menghela napas puas. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, Bima. Aku juga. Rasanya tenang sekali kembali ke sini. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, tempat ini adalah titik awal kebahagiaan kita. Kan? Benar. Citra menggenggam tangan saya lebih erat. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Mengingatkanku bahwa setinggi apapun jabatanku sebagai presdir, aku selamanya adalah Citra, ibu-ibu kantin, dan istri dari seorang pegawai biasa bernama Bima Prakoso. Taksi membawa kami kembali ke pusat kota saat senja mulai tiba. Saya meminta sopir untuk berhenti di Monumen Nasional. Saya ingin melihat matahari terbenam, angin di ketinggian terasa sejuk, membawa napas kota yang dinamis di bawah kami. Kami berdiri di dekat pagar pembatas, menyaksikan bola api matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Semburat jingga mewarnai seluruh langit, membuat rambut Citra berkilau indah. Saya memeluk pinggang Citra dari belakang dan menyandarkan dagu saya di bahunya. Lagi mikirin apa? Citra meletakkan tangannya di atas tangan saya. Pandangannya masih tertuju ke cakrawala yang jauh, mikirin jalan yang sudah kita lalui. Dari kamar kos sempit sampai ke puncak kejayaan ini, semuanya seperti mimpi. Ada saat-saat di mana aku merasa akan hancur. Tapi karenamu, aku bisa bangkit dan terus berjalan. Saya membalikkan badannya dan menatap dalam-dalam ke mata coklatnya yang lembut. Kau tahu? Orang sering bilang di balik setiap pria sukses, ada wanita hebat. Tapi bagiku, sebaliknya juga berlaku. Di balik kembalinya Sri Kandi Baja yang tangguh, ada cinta kecilku yang kokoh. Aku bangga bisa berdiri di belakangmu dan menjadi sandaranmu.
Citra tersenyum dan mengelus pipi saya dengan lembut. Bima, apa kau suka kehidupan sekarang? Tidak terlalu berat, tapi sepadan. Aku belajar banyak, menjadi lebih dewasa, dan yang terpenting, aku bisa berbagi segalanya denganmu. Bagiku, itulah kebahagiaan. Citra mengangguk. Matanya berkilauan dengan kepercayaan dan cinta. Aku mau tanya satu hal. Kau lebih suka aku yang mana? Citra Wulandari, sang presdir yang berkuasa, atau Citra, si pegawai kantin yang dulu selalu cemas soal uang belanja? Saya tertawa dan mengecup keningnya dengan ringan. Pertanyaan yang sulit, tapi aku akan jawab jujur. Saya berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh cinta. Aku tidak mencintai seorang presiden direktur. Aku juga tidak mencintai seorang pegawai kantin. Aku mencintai seorang wanita bernama Citra Wulandari. Seorang wanita yang dalam kondisi apapun tidak pernah kehilangan kebaikan hati dan ketangguhannya. Wanita yang memasakkan soto ayam terbaik dalam hidupku, dan wanita yang bersamaku menahkodai kapal Mahardika melewati badai. Siapapun kau, dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, selama kau ada di sisiku, disitulah rumahku, disitulah segalanya bagiku. Mata Citra berkaca-kaca. Ia memeluk leher saya dengan erat. Terima kasih, sayang. Kau adalah hadiah terbaik dari Tuhan untukku. Kita bukan hanya suami istri, kita adalah pasangan hidup, partner seumur hidup. Benar. Partner seumur hidup. Menua bersama, melewati semua suka duka kehidupan bersama. Matahari telah sepenuhnya terbenam, dan kota mulai menyalakan lampunya. Jutaan cahaya berkelip seperti bintang yang turun ke bumi, menciptakan pemandangan yang magis. Di sana, di puncak kota, kami berpelukan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang meresap ke setiap sel tubuh kami. Perjalanan dari dapur hingga kursi presiden direktur memang panjang dan terjal, tetapi itu membuktikan bahwa cinta sejati dan kesatuan hati bisa mengalahkan segala rintangan. Dan kisah kami, kisah Srikandi Baja dan pegawai miskinnya, akan terus menulis bab-bab baru yang lebih cemerlang dan hangat di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita hari ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah yang inspiratif dan mendalam, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan.